Bab 241 Teratai Surgawi Api. Saat tawa dingin dan haus darah dimulai dari tetua berjubah abu-abu, beberapa pria berjubah putih melesat keluar dari belakangnya. Dengan jentikan cepat dari tangan mereka, beberapa tombak hitam berayun dan menciptakan beberapa gambar tombak yang dilemparkan ke arah Mu Chen. Pedang panjang Qian melintas dan energi spiritual hitam pekat meledak keluar dari tubuh Mu Chen. Pedang itu berkedip dengan api hitam dan memblokir semua gambar tombak yang menghujaninya. Dentang, klang, pedang itu bertabrakan dengan tombak dan membakarnya dengan api hitamnya. Orang-orang berjubah putih ini tidak sekuat 4 dari sebelumnya, mereka seharusnya berada di suatu tempat di tahap tengah tahap fusion surgawi. Namun, tindakan mereka terkoordinasi dengan sangat baik. Bahkan fase akhir tahap penggabungan surgawi mungkin terbunuh dalam pertarungan melawan mereka. Mu Chen menatap tetua berjubah abu-abu, yang balas menatapnya dengan mata ular berbisa. Kelelawar tua tahap awal tahap transformasi surgawi ini adalah yang benar-benar ditakuti Mu Chen. Kekuatan seperti itu cukup sombong dengan kultivasinya saat ini. Orang tua ini akan menjadi ancaman besar, jika dia memutuskan untuk melawannya. Mu Chen tidak memiliki cadangan, saat ini, dan tidak mungkin dia bisa mengukir jalan keluar, seperti terakhir kali. Situasinya sangat tidak meyakinkan. Beberapa orang lain di dekatnya telah memperhatikan konfrontasi antara Mu Chen dan anggota kota naga putih. Namun, mereka hanya memberikan pandangan sepintas, sebelum mereka mengambil inisiatif untuk meninggalkan area tersebut. Jelas bahwa mereka tidak ingin melibatkan diri mereka sendiri. Aku harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Mu Chen mengerutkan kening. Mereka seharusnya berada di sekitar Sovereign Spirit Treasury, jadi, jika dia memulai pertarungan dengan Bai Dong sekarang, akan ada terlalu banyak faktor yang tidak stabil. Dia tidak tahu apakah akan ada lebih banyak bala bantuan dari kota naga putih. Selain itu, dia harus tetap waspada terhadap yang lain, yang mengawasinya seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Mencoba melarikan diri, Mu Chen menjentikkan matanya ke arah tetua berjubah abu-abu, yang dengan muram balas tersenyum padanya. Kemudian, sesuatu melintas di mata sesepuh itu. Dia mengepalkan tinjunya yang kering saat energi spiritual yang kuat melonjak menjadi busur cahaya dan membentuk tombak panjang. Energi spiritual dari busur itu berdenyut dan memberinya kekuatan yang menakjubkan. Orang tua itu akan bertindak. Wajah Mu Chen tidak bisa membantu untuk berubah saat ia mundur. Penatua berjubah abu-abu melangkah maju dengan senyum dingin di wajahnya. Kemudian, bayangannya berubah kabur sejenak, seolah-olah terbentuk dari gumpalan asap. Dalam beberapa langkah, dia menutup ruang kosong antara dirinya dan Mu Chen. Mu Chen dengan riang mendorong langkah shadow spiritnya sejauh mungkin, namun, lelaki tua itu masih berhasil mengejar. Apapun seni spiritual yang dipraktikkan orang tua ini, itu jelas melampaui langkah roh bayangan. Tombak naga hitam, tombak gelap di tangan sesepuh bergetar dan meledak dengan cahaya cemerlang saat menerjang ke depan. Energi spiritual yang agung bergerak seperti naga hitam dan menyapu Mu Chen. Rasa haus darah yang tajam melesat melewatinya. Mu Chen tidak berani berhenti saat angin kencang bertiup melewatinya. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangannya dan pagoda 9 lapis terwujud dan membengkak dalam ukuran, menjadi perisai pagoda di antara mereka. Baang! Tombak panjang itu menabrak pagoda 9 lapis, menyebabkannya bergetar dengan benturan logam. Kekuatan benturan mengalir ke arah Mu Chen dan membuat darah dan ki melonjak. Penatua berjubah abu-abu membuat suara terkejut. Bahkan tahap akhir tahap penggabungan surgawi tidak akan mampu menahan serangan itu, namun, pemuda ini telah berhasil dengan bantuan pagoda hitam yang aneh ini. Segel seluruh area ini, saya ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Penatua berjubah abu-abu itu dengan dingin memerintahkan. Matanya terfokus saat dia maju selangkah lagi. Energi spiritualnya yang agung beredar saat dia melepaskan kekuatan tahap transformasi surgawinya dalam ledakan kekuatan yang eksplosif. Tombak hitam di tangannya menusuk dengan kecepatan merobek udara, menyebabkan gelombang di permukaan danau magma. Mu Chen mengerahkan langkah shadow spiritnya untuk menghindari serangan yang semakin ganas dari tetua abu-abu itu. Sekali lagi, dia mengirim pagoda 9 lapis untuk menahan serangan. Tetapi jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar ditekan. Penatua Qiu, ingatlah untuk tidak membunuhnya. Aku tidak ingin dia mati dengan mudah. Bai Dong berdiri di luar jangkauan mereka, dengan kejam memelototi Mu Chen yang kurang beruntung. Yakinlah, Tuan Kota Muda,
Aku tidak akan membiarkan dia kabur. Tetua berjubah abu-abu tersenyum gelap saat rasa dingin muncul di matanya. Serangannya semakin intensif. Mu Chen mundur dengan kaget, dengan ekspresi muram di wajahnya. Postur sombong lelaki tua itu telah memicu kemarahannya. Mu Chen merasa tertekan oleh kekuatan tahap awal tahap transformasi surgawi orang tua itu, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menanggung konsekuensi dari mengerahkan semua kekuatannya. Hei, kentut tua, jika kamu ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu. Ada kesuraman di mata Mu Chen saat dia mulai membentuk segel dengan kedua tangan. Segel dengan cepat muncul dengan gelombang riak energi spiritual yang sangat kuat. Penatua berjubah abu-abu merasakan riak energi spiritual dan fokus pada mereka. Jadi, bocah ini benar-benar memiliki beberapa trik. Tidak heran dia berhasil membunuh 4 pengawal naga iblis. Sesaat sebelum Mu Chen mengeksekusi kitab suci konstelasi 4 dewa, dia mencuri pandang ke magma yang mendidih. Jejak keterkejutan tiba-tiba melintas di matanya yang sebelumnya dingin. Meskipun perhatian Mu Chen telah terbelah, kecepatan di mana ia membentuk segelnya tidak melambat bahkan untuk sesaat. Brat, kamu ceroboh untuk membagi perhatianmu saat melawanku. Penatua berjubah abu-abu telah memperhatikan pengalihan perhatian Mu Chen dan dia berubah menjadi untaian asap kabur yang muncul kembali di atas Mu Chen dengan kecepatan kilat. Gelombang energi spiritual bergerak melalui tombak hitam saat memotong ke bawah. Pada saat yang sama, pagoda 9 lapis muncul di atas Mu Chen dan berkembang pesat. Klang! Serangan sengit tetua melaju ke pagoda, yang berubah kusam dan dengan cepat menyusut, sebelum menabrak Mu Chen. Mu Chen menderita pukulan berat dan jatuh ke belakang ke dalam magma dengan puff. Gelombang magma menjilat ke atas saat Mu Chen menghilang di bawahnya. Penatua berjubah abu-abu berdiri di langit, menyaksikan danau magma dengan terkejut. Mungkinkah bocah itu benar-benar mati begitu saja? Bai Dong dengan cepat terbang ke arahnya dengan ekspresi waspada. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, bocah itu tidak akan mati dengan mudah. Ikan dia keluar, aku akan menggiling tulangnya menjadi debu. Penatua berjubah abu-abu menggelengkan kepalanya dan menjawab, Tuan Kota Muda, danau ini dipenuhi dengan racun api. Bahkan jika seseorang dapat menahan magma itu sendiri dengan energi spiritual mereka masih akan terkikis oleh racun api. Anak nakal itu jatuh, kematiannya sudah pasti. Wajah Bai Dong terpelintir karena penolakan. Dia membenci Mu Chen sampai ke tulangnya dan masih memiliki rencana untuk menyiksanya dengan kejam. Dia tidak berharap Mu Chen mati begitu saja. Kami akan berjaga-jaga di sini. Jika dia bertahan, dia pasti tidak akan tinggal lama di sana. Saat dia muncul kembali, kita akan menangkapnya. Penatua berjubah abu-abu itu menjawab saat dia menyapu danau magma. Bai Dong mengangguk dan mengertakkan gigi. Sampah kecil, sebaiknya kamu tidak mati begitu cepat. Mereka mengambil posisi terpisah di udara saat mereka menyelidiki permukaan danau dengan indera mereka. Namun, mereka akhirnya dibiarkan bingung dan tangan kosong setelah menjaga daerah itu selama 10 menit penuh, tanpa tanda-tanda Mu Chen. Bocah itu pasti mati di sana, tetua berjubah abu-abu itu dengan sungguh-sungguh menyatakan. Tidak mungkin dia bisa selamat setelah sekian lama. Belum lagi bocah itu masih tahap awal tahap fusion surgawi. Bai Dong mengocok lengan bajunya. Tuan Kota Muda, mari kita bertemu kembali dengan Tuan Kota. Mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh White Dragon Sovereign masih sangat penting, kata tetua. Bai Dong hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia melirik danau magma untuk terakhir kalinya, sebelum dengan enggan pergi. Bai Dong pergi, jelas tidak tahu bahwa Mu Chen, yang dia pikir sudah mati, masih bersembunyi di kedalaman danau magma. Tubuhnya diselimuti api hitam, dengan 9 nether flame yang menjaganya, magma bukanlah ancaman sama sekali, yang disebut racun api tidak bisa melewati penjaganya. Mu Chen berenang di magma merah, terus-menerus mengawasi bahaya. 9 nether telah melaporkan bahwa mereka menemukan riak aneh yang datang dari bawah. Sangat mungkin bahwa riak-riak itu berasal dari teratai surgawi api. Itu sebabnya Mu Chen mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari tetua berjubah abu-abu dengan menyelam ke danau magma. Dengan cara ini, dia bisa menghabiskan waktunya mencari teratai surgawi api. Kentut tua itu, lain kali kita bertemu, saya akan memberi Anda rasa gerakan saya. Mu Chen dengan dingin mendengus pada dirinya sendiri. Jika tidak ada hal lain yang menahannya, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya ditekan seperti itu? Jika Mu Chen habis-habisan, maka kentut tua itu akan mati,
atau lapisan kulitnya terkelupas. Namun, pertukaran itu akan melelahkan di pihak Mu Chen. Mu Chen tidak memperlambat pencariannya saat pikiran ini beredar di dalam hatinya. Semakin dalam dia menyelam ke danau magma, semakin kuat panasnya. Suhu di kedalaman ini bahkan mulai menembus pertahanan 9 Netherflame. Jika ini terus berlanjut, maka Mu Chen tidak akan bisa melanjutkan, dengan atau tanpa perlindungan 9 Netherflame. 200 meter ke bawah, di sebelah kananmu. Suara 9 Nether tiba-tiba terdengar. Mu Chen mengenali suara itu dengan perubahan ekspresi dan segera menuju ke arah yang ditunjukkan oleh 9 Nether. Dalam beberapa saat kemudian, dia melihat ke depan dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Magma merah mendidih lebih keras di sini. Di tengah-tengah itu semua melayang teratai berwarna pelangi. Bahkan magma tidak bisa mendekati warna pelangi cemerlang yang bersinar darinya. Aroma aneh menyebar ke seluruh area dan sepertinya menyebarkan panas yang menumpuk di tubuh Mu Chen. Mu Chen mempelajari teratai pelangi yang jauh di dalam magma dengan ekspresi kegembiraan. Ini adalah teratai surgawi api yang dia cari. Bab 242 menyempurnakan benih teratai. Ini benar-benar teratai surgawi api. Mata Mu Chen berkobar saat dia menatap lotus berwarna pelangi yang terendam di danau magma. Sukacita telah menetap di dalam dirinya saat rencananya membuahkan hasil, seperti yang diharapkan. Energi spiritual api di sekitar sini begitu kuat sehingga bisa mendukung banyak teratai roh api sekaligus, jadi pasti ada satu yang berhasil berevolusi. Satu-satunya perbedaan dalam rencananya adalah bahwa harta itu tidak mengambang di permukaan, sebaliknya, itu tersembunyi jauh di dalam magma. Magma itu mendidih begitu panas sehingga bisa melelehkan logam. Bahkan ahli tahap transformasi surgawi tidak akan berani menyelam ke dalamnya. Jika 9 Netherflames tidak melindungi tubuh Mu Chen, maka dia tidak akan bisa mendapatkan teratai surgawi api, bahkan jika dia tahu di mana itu disembunyikan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghela nafas dan pergi dengan semangat yang tertekan. Mu Chen menjilat bibirnya sambil melanjutkan langkahnya menuju Fire Celestial Lotus. Tapi, sesaat sebelum Mu Chen mencapai Fire Celestial Lotus, dia merasakan riak tiba-tiba melalui magma. Sebuah cahaya merah menembus danau dan menuju ke arahnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Mu Chen sementara tertangkap basah oleh serangan tiba-tiba, tapi dia masih berhasil menyelimuti tubuhnya di dalam pagoda 9 lapis dengan lambaian tangannya. Klang! Cahaya merah bertabrakan dengan pagoda 9 lapis, menyebabkannya bergetar hebat. Cahaya gelap berkedip, lalu dengan cepat memudar, sebelum masuk kembali ke tubuh Mu Chen. Puff! Wajah Mu Chen menjadi pucat saat pagoda 9 lapis tumpul dan kembali kepadanya saat dia meludahkan seteguk darah. Matanya berkaca-kaca karena kaget saat dia nyaris tidak bisa menoleh ke kanan. Seekor ular merah merayap melalui magma. Itu ditutupi sisik merah dan memiliki tanduk yang menyala. Selain itu, sepertinya tidak terlalu kuat. Satu-satunya hal yang unik tentang itu adalah fakta bahwa tanduknya terbakar dengan api emas gelap dan mengalir dengan magma merah menyala. Faktanya, ular merah ini sebenarnya jauh lebih kecil daripada ular pemakan api yang telah dilihat Mu Chen dari permukaan. Namun, kekuatan yang mengalir dari yang satu ini jauh lebih besar. Mu Chen merasakan lebih banyak kekuatan yang memancar darinya daripada bahkan dari sesepuh berpakaian abu-abu itu. Apakah ini piton pemakan api raja? Mu Chen merasakan sentakan di hatinya dan merasakan sesuatu yang pahit di lidahnya saat dia melihat ular merah yang lebih kecil. Bagaimana dia bisa melupakan itu? Teratai surgawi api adalah harta yang sangat langka, bagaimana mungkin ia tidak memiliki binatang spiritual penjaga? Teratai roh api biasa yang melayang di atasnya sudah cukup untuk menarik semua pemakan api biasa itu, jadi, tentu saja, Fire Celestial Lotus kelas tinggi akan memiliki sesuatu yang menjaganya. Berdasarkan cara pemakan api ini bertindak, Mu Chen menduga bahwa itu sekuat ahli tahap tengah tahap transformasi surgawi. Dia juga harus memperhitungkan fakta bahwa mereka saat ini berada di dalam magma. Lupakan Mu Chen, bahkan Susuan tidak akan bisa menang dalam situasi ini. Hiss, mendesis. Raja pemakan api dengan kejam menatap Mu Chen dengan pupilnya yang berbentuk segitiga. Mengingat bahwa itu sangat kuat, tentu saja itu telah mengembangkan jumlah kecerdasan yang layak dari waktu ke waktu. Itu menatap Mu Chen dengan ekspresi mengejek kucing yang mengawasi tikus. Ia tahu kekuatannya sendiri, ia juga tahu bahwa manusia kecil ini pasti akan menjadi makanan di mulutnya, cepat atau lambat.
Mu Chen bahkan tidak berkedut saat dia melihat Fire Celestial Lotus tepat di depan matanya, lalu kembali ke Raja Pemakan Api yang masih menatapnya seperti pemangsa yang mengawasi mangsanya. Dia dengan tegas menggertakkan giginya dan mundur. Pada levelnya saat ini, tidak mungkin Mu Chen bisa menghadapi Raja Pemakan Api itu. Jika dia berkeliaran di sana lebih lama lagi, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Saat Mu Chen bergerak, sesuatu yang primal melintas di mata Raja Pemakan Api. Dengan kedutan di ekornya, energi spiritual yang menakutkan tersapu. Mu Chen merasakan magma di sekelilingnya turun lebih keras dari sebelumnya, memperlambatnya, sedikit demi sedikit, sampai dia berhenti total. The King Flame Eater benar-benar bisa mengendalikan magma dengan presisi seperti itu. Keringat dingin manik-manik di dahi Mu Chen sebagai 9 Nether Flame terus melindungi tubuhnya dari dalam. Dia perlahan mengangkat matanya untuk melihat Raja Pemakan Api merobek magma ke arahnya seperti sinar cahaya merah. Sial, ekspresi Mu Chen berubah dan energi spiritualnya melonjak saat dia bersiap untuk menghadapi ancaman. Tapi tepat sebelum Mu Chen bisa bertindak, sesuatu menyentaknya dari dalam tubuhnya. Teriakan yang jelas dan bergema terdengar darinya. Li, kebanggaan, kehormatan, dan kekuatan yang dibawa dalam seruan itu sejelas siang hari. King Flame Eater segera mengerem serangannya saat murid-murid yang licik diliputi oleh keterkejutan dan keputusasaan. Sepertinya baru saja melihat sesuatu yang benar-benar menakutkan. Berdesir, Raja Pemakan Api memutar tubuhnya, berbalik, dan melarikan diri. Ledakan, saat berbalik untuk melarikan diri, gelombang api hitam mengalir dari tubuh Mu Chen dan mengambil bentuk burung gelap. Mata burung itu sedingin batu saat mereka menatap sosok Raja Pemakan Api yang sedang mundur. Ketika paruhnya terbuka, aliran api hitam mengalir keluar dan mengalir melalui magma, menyelimuti Raja Pemakan Api. Raja Pemakan Api mati-matian berjuang melawan serangan itu sambil meratap dengan sedih. Burung hitam itu berkobar dan mengabaikan tangisan ular. Kemudian, ia membuka paruhnya lagi dan menarik napas. Ular hitam yang diselimuti api menggeliat saat berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan dimakan. Mu Chen menyaksikan dengan ekspresi tercengang. Kemudian, dia melihat ke arah burung hitam ramping itu. 9 Nether, burung yang terbakar dengan api hitam dengan santai menoleh ke Mu Chen. Ekspresi itu, siapa lagi kalau bukan 9 Nether? Jadi, kamu bisa meninggalkan tubuhku sekarang. Mu Chen berkata dengan sedikit terkejut. Sepertinya burung 9 telah mendapatkan kembali kekuatannya. Ini hanya bentuk yang dibuat dengan energi spiritual. Suara 9 Nether bergema jauh di dalam hati Mu Chen. Kemudian, ia merentangkan sayapnya dan menatap Mu Chen. Aku tidak ingin mati hanya karena aku berhubungan denganmu. Mu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Berkat Bloodline Bond di antara mereka, jika dia mati karena Raja Pemakan Api, maka 9 Nether juga akan mati bersamanya. Gambar energi spiritual dari 9 Nether tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan api hitam menyembur ke arah Mu Chen. Sepertinya sesuatu yang dimakan oleh Raja Pemakan Api belum sepenuhnya dicerna. Saat Mu Chen mengamati gumpalan api hitam dengan mata lebar, api menyebar dan mengungkapkan medali seukuran telapak tangan yang tampak seperti ditempa dengan perak. Permukaan medali perak berkedip dengan aura aneh dan telah diukir dengan gambar naga putih yang menjulang. Apa ini? Mu Chen tercengang. Dia memeriksa medali dan ukiran naganya, tetapi tidak merasakan apapun tentangnya. Dia mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri dan menyimpannya. Berdasarkan desain naga putih, ini seharusnya menjadi sesuatu yang ditinggalkan oleh penguasa naga putih. Tapi mengapa itu ada di dalam King Flame Eater? Mu Chen tidak tahu bagaimana menggunakan medali perak, jadi dia menyimpannya dan melihat kembali ke Fire Celestial Lotus. Kali ini, dia berenang tanpa menemui rintangan apapun dan dengan hati-hati mendarat di kelopak teratai berwarna pelangi. Di tengah teratai melonjak untaian energi spiritual api murni. Dan di dalam untaian ini mengapung biji teratai berwarna pelangi seukuran kepalan tangan bayi. Seiring waktu, biji teratai berwarna pelangi ini perlahan berubah menjadi mengkilap saat mengumpulkan energi spiritual api di area tersebut. Bahkan sekarang, itu terus-menerus memancarkan energi spiritual yang dikaitkan dengan api yang sangat murni. Kamu dapat memiliki benih teratai surgawi api. Setelah kamu memakannya, berikan sisa bunga itu kepadaku. 9 Nether menyapu Fire Celestial Lotus dan ekspresi kepuasan memenuhi matanya. Harta karun seperti ini, penuh dengan energi spiritual api yang kaya,
adalah yang paling dibutuhkannya. Mu Chen tidak keberatan dengan permintaan 9 Netehbird. Biji teratai adalah tempat di mana energi spiritual paling murni telah berkumpul. Bunga itu sendiri juga cukup luar biasa, tetapi energi spiritual di sana jauh lebih liar. Mu Chen harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk menyerap bunga, kemewahan yang tidak mampu dia beli saat ini. Dia mungkin juga menyerahkannya kepada 9 Netehbird. Perbaiki dengan cepat. Teratai surgawi api dapat melawan racun api. Selain itu, berkultivasi dengannya di sini akan sangat menguntungkan cara Anda menyerap energi spiritual di dalam biji teratai. Anda harus mengambil kesempatan, sebelum tubuh energi spiritual saya bubar. Saya masih bisa menjaga Anda, untuk saat ini, tetapi Anda tidak boleh membuang waktu. Api hitam melonjak di sekitar burung 9 meter, lalu mereda karena dengan cepat menyusut agar pas di telapak tangan dan mendarat di bunga teratai. Mu Chen mengangguk dan tidak menunda. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan memetik biji teratai berwarna-warni yang mengambang di antara kelopak. Onom, onom, saat Mu Chen menyentuh biji teratai, energi spiritual api di sekitarnya mulai bergejolak dengan kacau. Beberapa gelombang menyapu ke arah Mu Chen, tetapi diserap saat dia mengedarkan seni pagoda besar. Mu Chen dengan cepat membuka telapak tangannya untuk melihat benih yang bersinar. Sensasi terbakar menyebar melalui telapak tangannya, meskipun terasa hangat. Ketika Mu Chen pertama kali menyelam ke danau magma, beberapa racun api telah berhasil menembus pertahanan 9 Nether Flame dan menyerang tubuhnya. Itu sekarang telah dihilangkan. Barang bagus. Mu Chen berseru kagum saat dia duduk di atas bunga teratai dan menenangkan riak energi spiritual di dalam tubuhnya. Dia meletakkan 1 telapak tangan di atas benih dan 1 lagi di bawah, lalu menariknya. Hisapan dari telapak tangannya menyebabkan benih meledak dengan cahaya merah menyilaukan yang sekuat matahari yang terbakar. Energi spiritual merah yang sangat murni mengalir keluar dari biji teratai dan memandikan Mu Chen dalam cahaya merah. Itu mengalir ke Mu Chen melalui mulut, hidung, dan bahkan pori-porinya. Kulit Mu Chen berubah merah padam dan energi spiritual di dalam tubuhnya mendidih dengan kuat dan berkobar dengan energi yang menakjubkan. Bab 243 Terobosan. Angin menderu di atas danau magma saat sosok manusia berlarian bolak-balik di atas permukaannya. Meskipun serangan sebelumnya telah menghabiskan sebagian besar teratai roh api, masih ada beberapa yang tersisa. Lagi pula, danau magma ini sangat luas. Banyak orang telah tinggal di daerah ini untuk mengikis beberapa sisa makanan itu. Sosok berjubah putih duduk di salah satu platform batu besar yang mengambang di danau. Matanya dingin dan fokus saat dia menatap magma merah, mencari gerakan yang mencurigakan. Dia adalah penjaga naga iblis yang ditinggalkan Bai Dong sebelum mereka pindah. Bahwa Bai Dong memahami Mu Chen cukup baik, bahkan setelah melihatnya jatuh ke dalam danau magma, Bai Dong tidak ingin memberinya kesempatan, jadi dia meninggalkan 1 ahli di belakang untuk memantau situasi baginya. Jika penjaga melihat tanda-tanda bahwa Mu Chen masih hidup, maka dia akan segera mengirimi mereka pesan. Namun, tetua berjubah abu-abu tidak menyetujui tindakan Bai Dong. Danau magma sangat hebat, bahkan yang lebih tua, dirinya sendiri, tidak akan bisa bertahan lebih dari 5 menit. Selain itu, mereka telah tinggal di daerah itu selama lebih dari 10 menit sebelum mereka pergi. Itu lebih dari cukup waktu bagi Mu Chen untuk dibakar menjadi abu. Pengawal naga iblis yang tertinggal memikirkan hal yang sama, namun, dia tidak bisa tidak mematuhi Bai Dong. Karena itu, dia dengan tidak sabar tinggal di posnya dengan suasana hati yang buruk. Bocah tahap awal tahap fusion surgawi ingin hidup setelah jatuh. Bagaimana mungkin? Penjaga naga iblis tidak tersenyum pada siapapun saat dia tanpa sadar melihat sekeliling danau magma yang mendidih. Tiba-tiba, mulutnya menganga saat keheranan membanjiri matanya. Para ahli lain yang telah menggali area untuk teratai roh api juga menyaksikan permukaan danau magma dengan ekspresi tidak percaya. Pusaran air telah terbentuk di bawah sana, dan semua pemakan api melarikan diri. Bang! Pilar magma yang tinggi melesat keluar dari pusaran. Sesosok manusia terbang keluar dari cairan dan bergerak melayang di udara. Api hitam perlahan terbakar untuk mengungkapkan pemuda yang ramping dan tampan. Banyak penonton melebarkan mata mereka pada fitur familiarnya. Pemuda itulah yang dipukuli ke dalam danau magma oleh orang-orang dari kota Naga Putih. Bagaimana dia masih hidup? Bagaimana mungkin? Tangisan kejutan meledak dari mereka yang melihat pintu masuk Mu Chen dan wajah mereka menjadi pucat seolah-olah mereka telah melihat hantu. Pada awalnya,
Mereka merasa simpati untuk Mu Chen ketika mereka melihat dia jatuh ke dalam danau magma. Tapi siapa yang mengira dia masih hidup? Mu Chen, bagaimanapun, tidak peduli dengan wajah heran. Sebaliknya, dia melihat ke bawah dan melihat tangannya yang ramping, lalu mengepalkannya. Kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan merasuki energi spiritualnya yang agung. Berkat energi spiritual api murni di dalam teratai surgawi api, kemampuan Mu Chen telah sangat diperkuat dan dia bahkan memasuki fase tengah tahap fusion surgawi. Dia juga bisa merasakan bahwa 9 Nether Flame miliknya telah tumbuh lebih kuat. Dorongan terbesar dari benih api yang disempurnakan adalah 9 Nether Flame-nya, bukan energi spiritualnya. Mu Chen menunjukkan senyum puas sebelum dia melihat sekeliling. Bai Dong dan krunya sudah pergi. Itu masuk akal, mereka tidak punya waktu untuk menunggunya. Lain kali kita bertemu, aku akan memastikan kamu tidak begitu nyaman. Rasa dingin melintas melalui pupil hitam Mu Chen. Dia melambaikan lengan bajunya dan bersiap untuk pergi, tapi matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah platform batu tidak jauh darinya. Ekspresinya berubah. Di platform batu itu berdiri seorang tetua berjubah putih, menatapnya dengan kaget. Mereka benar-benar meninggalkan penjaga. Ekspresi Mu Chen menjadi gelap ketika dia melihat ahli berjubah putih. Penjaga naga iblis berjubah putih mencerminkan perubahan ekspresi Mu Chen. Jantungnya melonjak. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, dia berbalik dan pergi. Sebagai fase tengah tahap fusion surgawi, dia jelas bukan lawan Mu Chen. Dia harus menemukan Bai Dong dan memberitahunya bahwa Mu Chen masih hidup. Berdesir, tapi saat penjaga itu mulai terbang, angin yang menderu membuatnya mengalihkan pandangannya dari balik bahunya. Apa yang dilihatnya membuatnya sangat takut sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Pada saat itu, Mu Chen telah muncul tepat di belakangnya. Karena kamu tinggal di belakang, maka kamu harus tinggal di sini selamanya, kata Mu Chen dengan nada dingin tapi santai. Rasa haus darah yang sedingin es terdengar jelas di telinga pengawal naga iblis. Set, wajah penjaga berubah secara dramatis. Dengan genggaman jari-jarinya, sebuah tombak hitam panjang muncul di tangannya dan menusuk ke depan dengan keganasan yang gemetar. Sepasang tangan ramping yang terbungkus dalam api gelap juga melesat ke depan seperti sambaran petir kembar. Mereka meluncur di atas tombak hitam dan menjangkau sekitar pengawal naga iblis. Bang! Pakaian penjaga itu segera berubah menjadi abu saat cetakan telapak tangan berwarna hitam kematian muncul di punggungnya. Dia batuk darah merah saat api despotik mengambil alih tubuhnya dan memanggangnya sampai ke meridiannya. Arregehah! Pengawal naga iblis menjerit sedih saat dia terbakar. Mu Chen merebut tombak hitam dengan ekspresi apatis. Kemudian dia mengayunkannya ke Demonic Dragon Guard, seperti seseorang mengayunkan tongkat. Angin kencang bergegas menjauh dari pasangan itu saat Mu Chen tanpa ampun memukul lawannya ke danau magma. Arregehah! Penjaga naga iblis menjerit lagi saat dia mendarat di magma, tetapi dengan cepat terputus saat cairan mendidih menelannya dengan awan asap hijau. Dia sudah menjadi abu. Dengan jentikan jarinya, Mu Chen melemparkan tombak hitam ke arahnya. Setelah itu selesai, dia membersihkan tangannya. Kemudian dia berbalik dan pergi, sepanjang waktu dengan ekspresi tenang yang sama. Para ahli lain di daerah menyaksikan Mu Chen menyusut kembali dengan ekspresi ketakutan saat mereka menyadari bahwa kepala mereka basah dengan keringat dingin. Siapa yang mengira bahwa anak muda seperti itu bisa begitu ganas ketika diprovokasi? Pemuda itu sangat galak. Bai Dong akan cukup sakit kepala karena memprovokasi dia. Para ahli menggelengkan kepala dan menghela nafas ke dalam sebelum mereka pulih dan kembali ke tugas mereka untuk memanen teratai roh api yang tersisa. Kira-kira 10 menit kemudian, Mu Chen telah meninggalkan danau magma di belakangnya. Di depannya adalah istana besar. Orang-orang bergegas ke arahnya dalam jumlah besar seperti serigala dan harimau lapar, semua orang mencari harta karun yang mungkin muncul. Daerah ini jauh lebih kacau daripada danau magma. Bahkan sedikit saja akan menelan banyak korban, bahkan jika mereka tidak tahu apa itu. Mu Chen menyapu pandangannya ke tempat kejadian dan dengan cepat kehilangan minat. Ini jelas masih dalam batas luar perbendaharaan roh, jadi tidak mungkin harta akan muncul jauh-jauh di sini. Bai Dong dan yang lainnya mungkin juga tidak membuang waktu di sini. Mu Chen memikirkannya sedikit, lalu memutuskan untuk bergerak maju. Dengan kilatan cepat, dia melesat lurus ke arah istana. Sesekali, beberapa idiot yang tidak bijaksana akan menghalangi jalannya. Ketika itu terjadi,
Yang harus dilakukan Mu Chen hanyalah dengan santai mengirim telapak tangan dan mengirim mereka terbang mundur dengan darah mengalir dari mulut mereka. Dia tidak repot-repot bersikap sopan. Ketika semua orang melihat kemampuannya, mereka menjadi terlalu waspada untuk bertindak dan membiarkannya lewat begitu saja. Mu Chen melewati pintu masuk dan memasuki koridor panjang dan sempit, yang kadang-kadang bercabang menjadi beberapa kamar batu kuno. Mu Chen membiarkan orang lain bergegas ke kamar-kamar di depannya. Terkadang ada ledakan kegembiraan, terdengar seperti mereka telah menemukan beberapa harta berharga, tetapi suara itu biasanya diikuti oleh bentrokan senjata. Mu Chen tidak membiarkan perhatiannya menyimpang sedikit pun. Dia mengidentifikasi satu rute dan menuju ke kedalaman istana. Dia sudah membuang terlalu banyak waktu di bawah danau magma, jadi sekarang dia harus buru-buru. Pertama, dia harus bergabung kembali dengan Su Xuan dan yang lainnya. Lagi pula, mereka datang ke sini sebagai pesta. Di tempat yang dipenuhi serigala lapar ini, hanya teman yang bisa dipercaya. Kuharap tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Mu Chen mengerutkan kening dan mempercepat langkahnya. Dia tidak perlu khawatir tentang Su Xuan, dengan kekuatannya. Li Qing dan Guo Xiong juga cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi kemudian ada Su Ling'er, yang terlemah. Jika dia dibiarkan sendirian, dia pasti akan menerima pukulan karena amarahnya yang berapi-api. Meskipun Su Ling'er terkadang tidak masuk akal, dia masih orang yang baik. Mu Chen tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Pada saat Mu Chen selesai dengan pikiran-pikiran itu, dia sudah melaju melalui beberapa ribu meter koridor panjang, dan itu hanya butuh sedikit lebih dari 10 menit. Dia sudah melewati beberapa kamar batu, aula utama, dan jenis kamar lain di mana semacam aura spiritual beriak. Namun, dia hanya melirik sekali ke kamar-kamar itu sebelum dia terbang. Hal-hal di dalamnya tidak sepadan dengan waktunya. Aku seharusnya sudah melakukan perjalanan keliling sekarang. Semakin banyak Mu Chen terbang, semakin sedikit aula dan ruang batu yang bisa dia rasakan. Namun, rasa skalanya hanya tumbuh lebih besar. Dibandingkan dengan tempat-tempat sebelumnya yang dia kunjungi, istana ini jauh lebih rumit dan megah. Mu Chen melewati koridor lain dan hampir memasuki ruang batu lain. Gerbang batu ke kamar telah dihancurkan dan beberapa sosok humanoid berdiri di ruangan dengan riak energi spiritual liar yang mengalir dari tubuh mereka. Mu Chen melirik ke ruang yang digeledah dan ragu-ragu. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidak maju terus untuk saat ini. Tapi saat Mu Chen hendak berbalik, ledakan tawa melayang keluar dari ruang batu. Haha, kecantikan, kamu harus dengan patuh menyerahkan barang itu. Meskipun Anda telah menyinggung kami, resimen harimau singa yang hebat, kami masih bisa melupakan hukuman, yaitu, jika Anda patuh. Jika tidak, jangan salahkan kami begitu kulit mulusmu jatuh ke tangan kami. Bermimpilah, suara sedingin es membalas tawa itu. Suara yang dipenuhi amarah dan kebencian yang mendalam. Apakah begitu? Kalau begitu jangan salahkan kami. Saudara, tangkap keindahan es ini untukku. Mereka tertawa lagi. Mu Chen menghentikan langkahnya di luar ruang batu dan menyipitkan matanya. Dia pernah mendengar suara itu sebelumnya, itu pasti kakak senior Li Qing. Bab 244 Gelang Roh Drakonik. Aula batu itu luas dan megah, tetapi karena korosi waktu, itu sedikit runtuh. Beberapa pilar batu besar diletakkan di sekitar aula utama dalam tumpukan kusut. Itu memberikan perasaan kehancuran kuno. Beberapa sosok manusia tersebar di sekitar aula yang seperti reruntuhan. Hanya di tengah ruangan ada pertemuan kecil sekitar selusin orang. Ada suasana penindasan di aula, meskipun yang lain di ruangan itu tidak berani menunjukkan pendapat mereka tentang itu. Mereka sangat menyadari resimen harimau singa, itu adalah salah satu parti petualang top di daerah itu. Selanjutnya, kedua pemimpin hadir, sehingga tidak ada yang berani menguji keberuntungan mereka. Patung batu setinggi 2 kaki berdiri di ujung aula. Kaki patung itu berbintik-bintik dan melotot dengan mata lebar saat memancarkan aura kekerasan. Itu sangat rincin sehingga tampak seolah-olah itu benar-benar hidup. 2 torehan diukir pada ram dari patung batu itu. Di bawah negara itu ada seorang gadis cantik, namun sedingin es. Dia memasang ekspresi dingin yang dipenuhi amarah. Kecantikan kecil, jika kamu tidak menyerahkannya, maka jangan salahkan kami karena tidak tahu bagaimana bersikap lembut. Senyum nakal melewati resimen harimau singa.
Pemimpin itu meneteskan air liur saat dia melewati matanya ke atas keindahan es yang lembut dan penuh fitur dan dia merasakan api iblis menyala di dalam hatinya. Sosoknya terlalu bagus. Ratu es yang berdiri di depan resimen harimau singa adalah Li Qing, tentu saja. Jangan pergi terlalu jauh. Kalian sudah mengambil satu artefak spiritual saya, dan Anda masih belum puas. Dia menggeram melalui giginya dengan ekspresi sedingin es. Dia ingin membunuh semua pria tercela di depannya, tetapi dia tahu bahwa dia hanyalah tahap transformasi semu surgawi. Para pemimpin resimen harimau singa ini berada di level yang sama. Selain itu, mereka memiliki dua ahli tahap transformasi semu surgawi. Dan mereka memiliki nomor bawahan memelototinya seperti harimau mengawasi mangsanya. Dia pasti bukan orang yang diuntungkan dari pertarungan. Pria parubaya dari resimen harimau singa itu melangkah maju dan mengangkat lengannya. Sebuah gelang merah tua muncul di pergelangan tangannya. Bentuknya seperti naga merah kirmizi, kepala dan ekornya dihubungkan bersama untuk membentuk gelang melingkar. Energi spiritual yang kuat berdesir darinya dan orang bisa mendengar raungan samar seekor naga. Cahaya dari gelang roh drakonik hampir menyelimuti tubuh pria parubaya itu. Semua mata di aula batu tertuju pada gelang roh drakonik. Ekspresi keserakahan melintas di wajah mereka. Ketika tanda-tanda aneh dari harta karun yang muncul pertama kali muncul di aula batu, Li Qing adalah orang pertama yang menyadarinya. Sesuatu yang aneh terjadi pada pergelangan tangan patung itu, jadi dia mengecilkan area di pergelangan tangan itu menjadi debu. Saat tanah liat jatuh, semua orang melihat cahaya spiritual mekar dari luka. Patung itu mengenakan sepasang gelang berbentuk naga yang berkedip-kedip dengan cahaya spiritual. Raungan naga bergema di seluruh aula. Itu jelas bukan artefak spiritual biasa. Tebakan adalah bahwa gelang roh drakonik adalah artefak spiritual tingkat tinggi. Artefak spiritual peringkat tinggi. 4 kata itu cukup membuat banyak mata memerah. Artefak spiritual peringkat tinggi dapat dengan mudah melelang jutaan koin roh di kota naga putih. Dan sekarang, artefak spiritual tingkat tinggi, gelang roh drakonik, telah muncul. Tentu saja, itu tidak menimbulkan keributan kecil. Semua orang berdiri lumpuh karena heran, tetapi Li Qing adalah orang pertama yang keluar dari trans. Dia bertindak lebih dulu dan merebut salah satu gelang roh drakonik tanpa halangan. Tapi saat dia mengambil gelang roh drakonik, dua pemimpin dari resimen harimau singa juga melihat kesempatan mereka. Mereka berdua bergandengan tangan dan memaksa Li Qing mundur. Mereka juga mencuri salah satu gelang roh drakonik. Namun, keduanya belum puas dengan itu, mereka dapat mengatakan bahwa kedua artefak spiritual adalah satu set, yang berarti bahwa kekuatan sejati mereka hanya dapat dilepaskan ketika digunakan bersama. Itu sebabnya mereka menolak untuk membiarkan gelang roh drakonik lainnya jatuh ke tangan Li Qing. Pria parubaya itu dengan lembut membelai gelang roh drakoniknya dan tersenyum pada Li Qing. Serahkan gelang roh drakonik lainnya. Kami berjanji tidak akan menyakitimu. Orang ini adalah salah satu dari dua pemimpin resimen harimau singa, Cheng Hu. Dia terkenal di Bukit Naga Putih. Li Qing menggertakkan giginya dan matanya yang menawan tampak berkobar. Orang-orang dari resimen harimau singa ini terlalu berlebihan. Jika kamu ingin mencuri gelang roh drakonik dari tanganku, kamu boleh mencobanya. Suara Li Qing sedingin es. Dia hanya mengenakan satu gelang berbentuk seperti naga api di pergelangan tangannya yang seperti batu giok. Energi spiritual yang liar mempengaruhi energi spiritual alami yang menyebabkannya bergetar. Haha, apakah Anda pikir Anda dapat menghadapi resimen harimau singa kita sendirian? Cheng Hu dengan dingin tersenyum. Dia tidak terganggu oleh apakah para pengamat akan bergosip tentang mereka yang mengambil keuntungan dengan angka atau tidak. Sejauh yang dia bisa lihat, hanya ada manfaat yang bisa didapat dari situasi ini. Apa pedulinya dia dengan gosip? Kakak, kita akan bertindak bersama dan menangkapnya. Kita lihat saja berapa lama dia bisa bersikap tegar. Pemimpin lain dari resimen harimau singa, Cheng Xi, melamar dengan dingin. Dia adalah orang yang pernah diperangi Mu Chen sebelumnya. Jika gelang roh drakonik hanyalah artefak spiritual tingkat menengah, maka mungkin mereka tidak akan terlalu peduli. Artefak spiritual seperti itu mungkin menggoda, tetapi itu bukanlah sesuatu yang mutlak harus mereka dapatkan. Tapi ini adalah cerita yang berbeda dengan artefak spiritual peringkat tinggi. Meskipun hanya ada satu perbedaan antara peringkat, perbedaan kekuatan seperti itu antara langit dan bumi. Jika mereka memperoleh artefak spiritual tingkat tinggi itu, mereka bahkan tidak perlu takut pada ahli tahap awal tahap transformasi surgawi.
Mereka bahkan bisa menggunakan koneksi mereka untuk menekan lawan mereka. Di White Dragon Hillock, pasukan yang cukup kuat semuanya memiliki artefak spiritual tingkat menengah. Tapi tidak lain dari 3 kekuatan utama, jumlah kekuatan yang dimiliki artefak spiritual peringkat tinggi tidak akan melebihi jari di satu tangan. Di atas artefak spiritual peringkat tinggi adalah artefak spiritual peringkat peerless. Namun, artefak tingkat itu adalah objek yang melebihi imajinasi mereka. Dikatakan bahwa artefak spiritual tingkat itu memiliki kecerdasan mereka sendiri. Mendalam dan tak terbatas dengan kekuatan untuk memindahkan gunung dan membelah lautan. Lupakan White Dragon Hillock, bahkan tidak ada banyak kekuatan di seluruh benua surga utara yang memiliki artefak spiritual peerless rank. Cheng Hu mengangguk sambil menatap Li Qing dengan ekspresi gelap dan dingin. Semua orang di aula batu dalam hati memukul bibir mereka. Jadi kedua pemimpin itu akan bersekongkol melawan Li Qing. Resimen Harimau Singa memang tidak terhormat. Li Qing sekarang juga memasang ekspresi berbeda, namun, kemarahan di matanya tidak berkurang. Dia dengan erat mencengkeram gelang roh drakonik miliknya. Dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka mencuri setengah dari hartanya dengan mudah. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan kedua belah pihak untuk terluka. Bergerak, kedua bersaudara itu tidak berpikir dua kali tentang sikap diam dari kerumunan di sekitar mereka. Dengan teriakan, mereka menyerbu Li Qing bersama-sama. Dua energi spiritual yang kuat berdesir. Anggota kerumunan yang kurang kuat segera mundur dari tekanan energi spiritual yang kuat. Li Qing menggertakkan giginya karena serangan itu. Dia siap untuk menggunakan gelang roh drakonik, meskipun dia masih belum terlalu mengenalnya. Tapi, sebelum dia bisa bertindak, suara yang dikenalnya dengan mengejek memanggil dari tempat lain di aula batu. Resimen Harimau Singa seharusnya menjadi kekuatan yang cukup terkenal di Bukit Naga Putih, kan? Jadi mengapa tindakan mereka begitu teduh? Wei Hao, Cheng Hu dan Cheng Xi menghentikan kesibukan mereka dan mengarahkan pandangan mereka ke suara mengejek itu. Mata mereka dengan cepat menemukannya di dekat gerbang yang rusak. Pemuda ramping dan tampan, menatap mereka dengan mencibir, berdiri di depannya. Itu anak itu. Wajah Cheng Hu dan Cheng Xi berubah saat mereka segera mencoba mengintip ke koridor di belakang Mu Chen. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat Susuan, mereka menghela nafas lega. Selama gadis itu, yang tampak begitu lembut namun membuat mereka merasakan tekanan seperti itu, tidak ada, maka mereka tidak perlu takut. Mu Chen, kemarahan di mata indah Li Qing digantikan dengan ekspresi gembira. Tapi itu dengan cepat digantikan oleh ekspresi khawatir ketika dia juga menyadari bahwa Mu Chen sendirian. Dia tahu bahwa Mu Chen adalah buku yang tidak bisa dinilai dari sampulnya, tetapi anggota resimen Harimau Singa bukanlah musuh yang biasa mereka hadapi. Brat, aku menyarankanmu untuk enyahlah selagi kamu masih bisa. Anda harus mencoba untuk tidak mengundang bencana pada diri Anda sendiri. Cheng Hu perlahan berkata sambil menatap Mu Chen dengan ekspresi gelap. Mu Chen hanya tersenyum, mengetuk kakinya, dan menembak melintasi aula batu, mendarat di sebelah Li Qing. Dia tidak peduli tentang tatapan gelap yang datang dari Cheng Hu dan para ahlinya. Dia menatap Li Qing dengan senyum kerang dan bertanya, "Kakak senior Li Qing, kamu baik-baik saja?" Ekspresi bersyukur melintas di matanya yang indah saat dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Kami akan menunggu kesempatan dan membuat terobosan untuk itu. Kami akan menunggu sampai kami bisa bergabung dengan Susuan dan yang lainnya. Kemudian, mereka tidak akan berani bertindak seperti ini lagi. Mu Chen mengangguk dan menjawab, "Ya, kita pasti harus pergi. Tapi pertama-tama, kami akan mengambil kembali barang-barangmu." Dia berbalik untuk melihat kelompok Cheng Hu, lalu mengulurkan tangannya sambil tersenyum. "Sampah resimen Harimau Singa, serahkan dan enyahlah." Semua wajah di aula batu berubah menjadi ekspresi yang sangat aneh. Apakah bocah itu sengaja muncul untuk menimbulkan masalah? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa resimen Harimau Singa masih akan melepaskannya? Para pengamat melihat kembali kedua bersaudara itu dan memastikan bahwa ekspresi mereka memang benar-benar gelap. Haus darah yang tajam terlihat di mata mereka. Bab 245 Penindasan Naga Kembar. Brat, kamu meminta kematian. Kedua bersaudara itu menatap Mu Chen dengan mata yang kejam dan gelap. Mereka tidak menyangka pemuda ini begitu kurang ajar, terutama karena dia muncul sendirian. Untuk berpikir dia benar-benar berani bersikap tidak bijaksana. "Bos, bunuh bocah itu." Seseorang dari resimen Harimau Singa memanggil.
Apakah bocah busuk ini benar-benar berpikir bahwa ketenaran mereka hanyalah membual kosong? Cheng Xi dan Cheng Hu bertukar pandang. Kemudian, yang pertama mengangguk dan perlahan mulai berjalan ke depan saat gelombang tekanan energi spiritual yang kuat mengalir keluar darinya. Nada suaranya membosankan ketika dia berkata, "Berat, keberanianmu terpuji. Tapi aku akan memberitahumu ini, semua orang yang pernah berada dalam situasimu telah menemui akhir yang menyedihkan." Dia menyatukan jari-jarinya dan pedang hitam panjang muncul di tinjunya. Aura haus darah terpancar darinya, itu jelas merupakan artefak spiritual yang kuat. Sepertinya Cheng Xi berencana untuk mengambil tindakan sendiri. Ekspresi di mata menawan Li Qing berubah dingin dan dia bersiap untuk melangkah maju. Namun, dia diblokir oleh Mu Chen. "Biarkan aku yang menanganinya." Mu Chen tersenyum pada Li Qing. Pada awalnya, Li Qing agak khawatir dengan situasi mereka, tapi untuk beberapa alasan, kekhawatiran itu telah dihilangkan oleh senyum Mu Chen. Setelah berinteraksi dengannya selama beberapa hari terakhir ini, dia menjadi sedikit memahaminya. Dia tidak akan gegabah dan bertindak berdasarkan ide-ide yang dia tidak yakin. Dia telah memprovokasi pihak lain sejak dia muncul. Dia tidak bodoh, dia hanya tidak takut pada pihak lain. Dia tidak takut, yang berarti dia tidak berencana untuk meninggalkan wajah apapun untuk pihak lain. "Hati-hati, aku akan mengawasi Cheng Hu untukmu," Li Qing berkata dengan suara rendah. Mu Chen mengangguk saat dia perlahan bergerak maju. Lampu spiritual berkedip di tangannya dan pedang panjang Qian muncul. "Satu-satu, keberanian apa yang kamu miliki?" Cheng Xi menyeringai marah ketika melihat Mu Chen bergerak maju sendirian. Bocah ini benar-benar terlalu sombong. Kekuatan panggung penggabungan surgawi sebenarnya berani berbicara kembali padanya, kepada dia, yang memiliki kekuatan panggung transformasi semu surgawi. Bocah ini benar-benar ingin mati. Semua mata lain di aula batu menyaksikan dengan ekspresi kagum. Mereka tidak tahu dari mana pemuda ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Untuk berpikir dia berani melakukan hal bodoh seperti itu. "Yah, karena kamu memutuskan untuk datang, maka kamu harus membayar harga untuk kata-katamu sendiri." Siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang menodai tangan Cheng Xi selama bertahun-tahun? Tentu saja, dia tidak akan bersikap lunak terhadap Mu Chen hanya karena dia masih muda. Tatapan kejam melintas di mata Cheng Xi. Energi spiritual yang kuat mengalir keluar dan dia maju selangkah lagi. Energi spiritualnya melonjak hingga menyerupai auman singa yang menggema dan mengguncang aula batu. "Bocah, mati." Dia melintas dan muncul kembali di udara tepat di depan mata Mu Chen. Matanya gelap saat dia mengayunkan pedang besar di tangannya ke bawah. Tidak ada kemewahan dalam serangan itu, hanya gelombang energi spiritual di tubuhnya. Ayunan itu mengirimkan gelombang energi pedang sepanjang beberapa puluh kaki dan meretakkan tanah ketika mereka mengenainya. Tindakan Cheng Xi tidak memiliki sedikit pun belas kasihan di dalamnya. Mereka hanya sepenuhnya menunjukkan kekejamannya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan pupilnya yang gelap menjadi sedingin es. Dia dengan kuat mencengkeram pedang panjangnya dan mengedarkan energi spiritualnya, yang mengalir kuat melalui meridiannya sebelum bergegas keluar dari tubuhnya. Api hitam naik bersama dengan energi spiritualnya dan hampir menyelimuti seluruh tubuhnya. Suhu naik di aula batu. Berdesir, Mu Chen menggeram saat dia menusukkan pedang panjangnya. Api hitam menelan pedang panjangnya saat memotong ke depan dan bertemu dengan pedang Cheng Hu. Bang! Cahaya bilah dan cahaya pedang berbenturan dan berdering dengan dentang yang bergema. Kekuatan benturan menyapu dan mengiris pilar batu di dekatnya dengan potongan sehalus permukaan cermin. Orang-orang di dekatnya mundur karena takut mereka akan terjebak dalam baku tembak. Gemuruh. Satu pilar batu runtuh satu demi satu dalam tumpukan debu dan puing-puing yang keruh. Semua orang kembali ke pertempuran untuk melihat dua sosok berdiri di udara di atas tumpukan besar batu yang hancur. Keduanya saling melotot dengan ekspresi ganas, seperti dua pemangsa yang bersaing memperebutkan mangsa. "Brat, kamu benar-benar berhasil menerima serangan dari pemimpin kedua kami." Para anggota resimen Harimau Singa menyaksikan dengan wajah penuh keterkejutan. Mereka tahu bahwa bahkan tahap akhir tahap penggabungan surgawi seharusnya sudah terluka parah oleh serangan itu. Tapi, pemuda ini telah sepenuhnya memblokirnya hanya dengan pedang. Tidak heran dia begitu sombong. Jadi, sepertinya dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Tetapi, pada akhirnya, tidak masalah metode apa yang dia miliki. Sekarang dia membuat marah pemimpin kedua kita,
Tidak mungkin dia lolos dari kematian, seseorang dengan dingin berkata sambil tersenyum. Cheng Hu menyipitkan matanya pada pemuda itu, yang berdiri di udara dan mengerutkan alisnya ke arahnya. Energi spiritual pemuda ini terasa sedikit aneh. Meskipun tidak sekuat Cheng Xi, api hitam itu sangat merusak. Saat mereka menyilangkan pedang barusan, sebagian besar cahaya pedang Cheng Xi telah terkikis oleh api hitam itu. Li Qing menghela napas lega ketika dia melihat bahwa Mu Chen tidak dipukul mundur. Tangannya yang seperti batu giok mencengkeram gelang roh drakonik. Saat Cheng Hu memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan, dia akan bergerak untuk menghalangi mereka. Perhatian semua orang terfokus pada pertempuran antara Mu Chen dan Cheng Xi, jadi tidak ada yang memperhatikan apapun karena pilar batu telah runtuh. Patung batu di ujung aula bersinar dengan cahaya yang nyaris tidak terlihat. Jadi, bagaimanapun juga, kamu memiliki beberapa kemampuan. Cheng Xi dengan erat mencengkeram pedang panjangnya dengan ekspresi gelap. Pada awalnya, dia berencana untuk mengalahkan anak tahap fusion surgawi ini, tetapi, bertentangan dengan harapannya, energi spiritual bocah ini sangat tidak normal sehingga tidak mungkin lagi. Energi spiritual yang aneh dan api hitam itu bahkan bisa menyalakan dan menguapkan cahaya pedangnya. Mu Chen mencengkeram pedang panjangnya saat dia menghembuskan napas. Pada kenyataannya, dia juga terkejut bahwa dia bertahan dari serangan Cheng Xi tanpa memberikan alasan apapun. Sepertinya terobosannya baru-baru ini ke fase tengah tahap fusion surgawi telah meningkatkan kekuatannya lebih dari yang dia duga sebelumnya. Meskipun, tentu saja, dia masih tahu bahwa 9 Nether Flame paling kuat. 9 Nether Flame di dalam energi spiritualnya tidak pernah sekuat ini sebelum dia menyempurnakan teratai surgawi api itu. Tahap transformasi semu surgawi masih belum memenuhi syarat untuk bertindak begitu sombong di depanku. Mu Chen tersenyum, meskipun senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Sekarang dia akhirnya memasuki perbendaharaan roh berdaulat, tentu saja dia tidak akan memberikan seluruh waktunya untuk Cheng Xi. Dia harus mengakhiri ini dengan cepat. Saat Mu Chen mencapai kesimpulan itu, dia mengulurkan tangannya. Cahaya gelap di telapak tangannya berkobar saat pagoda 9 lapis muncul. Angin kencang bertiup saat pagoda 9 lapis muncul dan langsung tumbuh menjadi menara besar setinggi 100 kaki. Api hitam melonjak di atas struktur pagoda dan energi spiritual yang intens keluar. Mengaum, lantai pertama pagoda bersinar dengan cahaya keemasan, cahaya yang mulai bergerak melintasi dinding pagoda. Seekor naga emas besar terangkat dari dinding dan mengangkat kepalanya untuk mengaum ke langit. Aula batu bergetar, mata Cheng Xi melebar ketakutan. Pasti ada yang aneh dengan anak ini. Dia tidak bisa meremehkannya. Dia mengencangkan jari-jarinya di sekitar pedang panjangnya dan mulai mengedarkan energi spiritualnya tanpa cadangan. Energi spiritual yang agung tersapu seperti gelombang pasang, menyelimuti seluruh aula dengan tekanannya. Ekspresi Mu Chen masih acuh tak acuh saat dia melihat spiral naga emas di sekitar pagoda 9 lapis. Namun, dia belum selesai dengan serangannya, dia menyatukan tangannya dan membentuk tanda aneh. Onom, saat Mu Chen membentuk tandanya, pagoda 9 lapis mulai berdengung saat melayang di udara. Cahaya keemasan mulai menyebar dari lantai pertama ke lantai 2. Ketika cahaya keemasan menyelesaikan jangkauannya ke lantai 2, naga emas lain muncul. Itu juga meraung dan meninggalkan pagoda berputar di sekitar pagoda 9 lapis. Kedua naga emas meraung saat mereka mengitari pagoda dan aura spiritual alami melonjak sebagai tanggapan. Itu mengejutkan banyak mata. Kegembiraan muncul di mata Mu Chen saat melihat naga emas kedua. Ada 9 lapisan ke pagoda 9 lapis dan masing-masing memegang naga emas. Sebelum hari ini, dia hanya bisa mengendalikan naga dari lapisan pertama, tetapi sekarang, dia akhirnya bisa memanggil yang kedua. Ekspresi Mu Chen terbakar saat dia mempelajari pagoda 9 lapisnya. Seni pagoda agung yang ditinggalkan ibunya untuknya bukanlah seni biasa, tentu saja. Niat mendalam yang tersembunyi di dalamnya perlahan-lahan akan terungkap saat dia tumbuh lebih kuat. Dia bertanya-tanya seberapa kuat seni pagoda besar ini setelah dia mengolahnya sampai akhir. Dia hanya bisa melihat pemandangan spektakuler 9 naga yang membubung dari pagoda. Dia menantikannya. Sekarang, ayo tawarkan kamu ke pagoda. Mu Chen dengan dingin tersenyum pada Cheng Xi, yang masih memasang ekspresi terkejut dari penampilan pagoda 9 lapis. Mu Chen dia menghendaki hal itu terjadi dengan niatnya, tanpa ragu-ragu sedikitpun. Bayangan yang menghancurkan bumi dan dua naga emas tanpa ampun menyerang Cheng Xi. Kemudian,
Dia menginginkan itu terjadi dengan niatnya, tanpa ragu sedikit pun. Pagoda 9 lapis, penindasan naga kembar. Bang! Lantai batu runtuh dan energi liar berfluktuasi. Para pengamat dengan kekuatan rendah batuk darah saat mereka mundur dari getaran. Pilar batu meledak menjadi pecahan halus. Tebasan harimau surgawi. Cheng Xi yang tercengang akhirnya pulih dan bereaksi terhadap pagoda. Dia mengedarkan energi spiritualnya dan meledak ke depan dengan geraman dan tebasan pedangnya. Ledakan. Gelombang energi spiritual berguling dari tubuhnya dan mengambil bentuk singa yang bersinar. Bilah cahaya muncul dari tubuh singa saat bergerak menuju pagoda seperti tebasan pedang. Bang! Saat penonton yang takjub menyaksikan, singa cahaya bilah bertabrakan dengan naga kembar pagoda. Energi spiritual yang mengejutkan tersapu. Bang! Seluruh aula batu telah diratakan. Debu memenuhi udara saat singa ringan melanjutkan perjalanannya dan dihancurkan oleh pagoda dengan suara keras. Wajah Cheng Xi berubah lagi. Naga di pagoda tidak dilemahkan sama sekali dengan menghancurkan singa, sebaliknya, mereka menabrak Cheng Xi dengan kecepatan kilat. Puff! Cheng Xi menderita kekuatan penuh dampak dan jatuh kembali dengan wajah pucat. Jejak panjang muncul di bawah kakinya saat pagoda mengantarnya ke dasar pilar. Dia batuk seteguk darah. Bibir merah Li Qing terbuka pada hasil instan. Beberapa saat yang lalu, Cheng Xi telah berdiri di sana tanpa goresan di wajahnya. Matanya yang menawan beralih ke sosok ramping yang masih melayang di udara. Mu Chen sebenarnya sekuat ini. Bab 246 Pertukaran. Mu Chen dengan lembut mendarat di aula batu. Semua orang memasang ekspresi terkejut saat mereka melihat Cheng Xi masih batuk darah dalam keadaan menyesal. Ekspresinya sangat berbeda dari sebelumnya. Hasil ini jelas berada di luar harapannya. Cheng Xi, seorang ahli tahap transformasi surgawi, telah dikalahkan oleh satu gerakan dari seorang pemuda tahap fusion surgawi. Bagaimana mungkin? Para anggota resimen harimau singa menangis dengan suara serak. Ekspresi arogan dan meremehkan telah mencair dari wajah mereka dan digantikan dengan ketakutan saat mereka memandang pemuda itu. Mu Chen berdiri di udara, memperhatikan Cheng Xi, yang masih mengalami pendarahan. Rasa dingin melintas di matanya. Tanpa peringatan, dia menyerbu ke depan menuju Cheng Xi. Jelas bahwa dia berencana untuk menendang musuh saat dia jatuh. Kamu berani. Chen Ho menggeram ketika dia melihat pengejaran tanpa henti Mu Chen. Gelang roh drakonik di pergelangan tangannya berkobar dengan cahaya spiritual dan auman naga. Gelang itu sendiri berubah menjadi naga banjir merah menyala dan meledak ke arah Mu Chen dengan energi spiritual yang mengamuk. Ekspresi perhatian melintas di mata Mu Chen. Gelang roh drakonik ini sangat kuat hingga membuat kulitnya merinding. Jadi, ada jarak yang begitu jauh antara artefak spiritual tingkat tinggi dan tingkat menengah. Ketika Cheng Ho bertindak, dia lupa tentang Li Qing, yang masih mengawasi mereka. Dia dengan dingin mendengus dan mengangkat gelang roh drakoniknya juga. Miliknya, juga, berubah menjadi naga besar yang diselimuti gelombang merah, yang dengan cepat bergerak untuk memblokir naga merah lainnya. Ledakan, ledakan. Naga merah dan naga banjir merah bertabrakan di udara saat gelombang energi spiritual liar berdesir. Udara itu sendiri menekan dan meledak di bawah kekuatan pertempuran mereka, semakin menghancurkan aula batu yang hancur. Mu Chen mengangkat kepalanya ke arah pertarungan naga dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Baru-baru ini, dia menyimpang dari artefak spiritual, dia menjadi percaya bahwa mereka tidak sekuat itu. Tapi, sekarang setelah dia menyaksikan kekuatan artefak spiritual tingkat tinggi yang asli, dia menyadari betapa artefak spiritual dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam pertempuran. Jika Cheng Xi memiliki artefak spiritual tingkat tinggi lainnya, maka Mu Chen pasti tidak akan mengalahkannya dengan mudah. Faktanya, mereka mungkin terjebak dalam pertarungan yang panjang dan berlarut-larut hanya karena artefak spiritual. Kemudian, yang harus dilakukan Cheng Xi hanyalah menggunakan energi spiritualnya yang lebih besar untuk membuat Mu Chen pergi. Ekspresi di mata Mu Chen berkedip. Sepertinya dia tidak bisa meremehkan efek artefak spiritual. Jika memungkinkan, dia ingin memiliki artefak spiritual untuk melindungi dirinya sendiri. Jika tidak, jika dia pernah bertemu seseorang yang memiliki artefak spiritual tingkat tinggi, dia akan dipaksa untuk bertahan. Pikiran itu sama sekali tidak menunda serangan Mu Chen terhadap Cheng Xi yang berwajah pucat. Hentikan dia. Cheng Ho menyadari bahwa Mu Chen tidak berencana membiarkan saudaranya pergi, jadi dia mengeluarkan perintah dengan marah.
Tapi, dia saat ini terjebak dengan Li Qing, jadi dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya lebih jauh. Ya, lusinan ahli resimen Harimau Singa merespons saat mereka bergegas menuju Mu Chen. Nyah, ekspresi Mu Chen berubah dingin saat ia mencengkeram longsword Qian lebih keras. Api hitam melonjak dan sepenuhnya menyelimuti bilahnya saat dia mendorongnya ke depan. Cahaya pedang dan api hitam menyapu menjadi satu menuju anggota resimen Harimau Singa dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Jadi, di antara anggota itu bahkan ada ahli tahap fusion surgawi. Tapi tetap saja, tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Mu Chen. Cahaya pedang yang membakar gelap melengkung ke arah mereka, langsung mengiris pertahanan mereka, dan mengirim mereka terbang mundur, sambil membuntuti darah. Mu Chen sekuat serigala atau harimau saat dia menerobos mereka dan muncul kembali di depan Cheng Xi yang berwajah pucat dan dipenuhi ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Cheng Xi menggeram, bahkan dia tidak bisa menyembunyikan ketakutan di matanya. Pemuda ini hanya tahap fusion surgawi. Bagaimana dia bisa begitu ganas? Mu Chen dengan ringan tersenyum padanya saat dia melangkah maju. Telapak tangannya bergetar saat cahaya pedang yang membakar gelap berhenti tepat di depan tenggorokan Cheng Xi yang terbuka. Cheng Xi membeku saat dia merasakan putaran energi yang tajam dan membara di kulitnya. Hai, Mu Chen meraih Cheng Xi saat dia menatap Cheng Hu yang redup sambil tersenyum. Aku ingin tahu seberapa besar kamu menghargai kehidupan kecil saudaramu. Nak, jika kamu menyakitinya, akan ada pertumpahan darah yang tidak dapat didamaikan antara dirimu dan resimen Harimau Singaku. Tak satu pun dari kami akan beristirahat sampai Anda mati atau kami telah dimusnahkan. Cheng Hu mengancam. Dia mengepalkan tinjunya saat kemarahan memenuhi matanya. Potong omong kosong. Mu Chen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, matanya menjadi dingin. Serahkan gelang roh drakonik sebagai ganti nyawa saudaramu. Kamu, Cheng Hu menjadi marah saat dia memegang mata Mu Chen. Dia tampak seperti ingin menelan Mu Chen utuh. Namun, Mu Chen hanya membalas senyuman dingin saat dia membawa pedang panjang dan api hitamnya lebih dekat ke tenggorokan Cheng Xi. Garis tipis darah menetes dan dibakar oleh api hitam. Wajah Cheng Xi menjadi lebih pucat. Dia terlalu takut bahkan untuk bernapas karena panas di tenggorokannya. Chen Hu gemetar saat dia menatap Mu Chen. Anggota lain dari resimen Harimau Singa memperhatikan situasi dan tidak berani mendekat. Penonton lain di aula batu yang hancur mendecakkan lidah mereka ketika mereka melihat Mu Chen menyandera Cheng Xi. Sungguh, individu yang ganas. Mereka tidak pernah berharap dua pemimpin resimen Harimau Singa jatuh ke tangan Mu Chen. Li Qing juga menyimpan gelang roh drakoniknya saat dia terbang ke sisi Mu Chen. Matanya yang indah menatap Cheng Hu, yang tubuhnya gemetar karena marah dan tegang. Mu Chen dengan dingin tersenyum pada ekspresi yang mengalir di wajah Cheng Hu. Sepertinya kamu berpikir bahwa nyawa saudaramu tidak berharga dibandingkan dengan gelang roh drakonik. Cheng Xi gemetar oleh niat kejam dalam kalimat itu. Anggota resimen Harimau Singa juga memandang Cheng Hu. Jika dia tidak melakukan pertukaran, maka banyak dari mereka mungkin berakhir dengan hati yang dingin. Cheng Hu hanya menatap Mu Chen dengan kebencian yang mendalam. Anak ini masih muda, tapi hatinya sangat kejam. Jika dia tidak menukar gelang roh drakonik untuk saudaranya, maka dia mungkin akan kehilangan hati resimen Harimau Singa. Baik, aku akan memberimu gelang roh drakonik. Tapi, kamu harus melepaskannya dulu. Cheng Hu menggigit giginya saat kata-kata itu tertahan dari celah di antara giginya. Anda tidak dalam posisi untuk membuat tuntutan itu. Mu Chen tersenyum. Serahkan gelang roh drakonik. Mata Cheng Hu memerah saat dia memelototi Mu Chen, sebelum dia akhirnya membuat keputusan. Dia mengulurkan tangan dan membuat gerakan seolah-olah menarik sesuatu dari udara tipis. Naga banjir merah besar dengan cepat menyusut dan kembali ke bentuk gelangnya sebelum mendarat di telapak tangan Cheng Hu. Berdesir, Cheng Hu mencengkeram gelang itu dengan ekspresi sakit hati di matanya. Tapi, pada akhirnya, dia masih melemparkannya ke arah Mu Chen. Mu Chen menjentikkan pergelangan tangannya dan menarik gelang roh drakonik ke tangannya. Energi spiritual yang intens mengalir dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, bahkan Mu Chen tidak bisa mengendalikannya dan berteriak kagum. Benar-benar artefak spiritual tingkat tinggi. Itu berkali-kali lebih kuat dari peringkat menengah. Di sini, Mu Chen memberikannya kepada Li Qing. Li Qing memberinya tatapan terkejut, dia tidak menyangka Mu Chen akan begitu saja menyerahkannya padanya. Lagi pula,
Dialah yang berjuang keras untuk itu. Kembali di aula nilai spiritual Akademi Spiritual Surga Utara, sesuatu seperti ini akan bernilai jutaan poin nilai spiritual. Itu bukan jumlah yang kecil. Li Qing tampak seperti sedang berjuang sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Ini rampasan pertempuranmu. Aku tidak bisa menerimanya. Dia tahu bahwa gelang roh drakonik bersama-sama membentuk artefak spiritual tunggal, tapi yang satu itu masih milik Mu Chen. Mu Chen tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan melemparkannya padanya. Li Qing panik ketika dia melihat Mu Chen melemparkannya dengan begitu santai dan dengan cepat terjun untuk menangkapnya dengan tangannya yang seperti batu giok. Kemarahan berkobar di dadanya saat dia menuntut, "Apa yang kamu lakukan?" Dia adalah wanita yang cantik, meskipun dia biasanya sedikit terlalu dingin. Mu Chen untuk sementara terpana oleh ekspresi kesalnya. Namun, dia dengan cepat pulih dan tersenyum. "Kakak senior Li Qing, kamu agak cantik saat tersenyum." Wajah Li Qing memerah saat dia mendengus dan meletakkan gelang roh drakonik di pergelangan tangannya. Wajahnya kembali ke bentuk sedingin es yang biasa. "Aku akan menganggap ini sebagai bantuan yang aku berutang padamu. Ketika kita pulang dari misi, saya akan memberi Anda 1.500.000 poin nilai spiritual yang seharusnya saya dapatkan." Petik 2. Mu Chen tersenyum, "Tidak perlu. Saya tidak suka berutang budi. Jika kamu tidak menginginkan poinnya, maka kamu harus mengambil kembali gelang roh drakonik ini," desak Li Qing. Mu Chen tersenyum dan mengangkat bahu. Kakak senior Li Qing bisa sangat imut ketika dia keras kepala. Kasihan, mengingat betapa dinginnya dia biasanya. Mata Cheng Hu hampir berkobar saat dia melihat Mu Chen menggoda Li Qing. "Apakah kamu masih tidak akan membiarkan saudaraku pergi?" "Baik." Dalam satu gerakan cepat, Mu Chen menarik Cheng Xi berdiri dan mencetak telapak tangan di punggungnya. Kekuatan telapak tangan membuat Cheng Xi terbang dalam keadaan yang lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Wajah pucatnya menjadi lebih pucat, jika itu mungkin. Cheng Hu menangkap saudaranya yang terbang dan segera memeriksa wajahnya yang pucat. Ekspresinya berubah. "Apa yang kamu lakukan padanya?" "Aku memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Dia tidak akan bisa mengedarkan energi spiritualnya selama setengah jam." Mu Chen tersenyum dan mengangkat bahu permintaan maaf yang sangat tidak tulus. "Maaf, kalian memiliki jumlah yang lebih besar. Saya juga khawatir Anda mungkin menyerang kami setelah saya melepaskannya. Mohon maafkan saya." Cheng Hu menatap Mu Chen dengan mata gelap, lalu memberinya sedikit senyum ganas. "Sepotong kecil kotoran. Apakah Anda benar-benar berpikir kami akan membiarkan Anda pergi seperti ini?" Petik 2. Itu menarik perhatian Mu Chen. Gemuruh langkah kaki terdengar dari luar aula batu dan semua orang menyaksikan sekelompok orang bergegas masuk seperti tsunami. Beberapa dari mereka adalah anggota resimen Harimau Singa, meskipun banyak yang lain mengenakan seragam yang sama sekali berbeda. Semua anggota kelompok kedua ini mengenakan lambang yang sama yang dijahit di dada mereka. Ini pasukan 9 pedang. Resimen Harimau Singa dan pasukan 9 pedang adalah sekutu. Anak itu ditakdirkan, mendesah. Seperti kata pepatah, sepotong jahe yang lebih tua selalu menggigit lebih keras daripada bagian yang lebih muda. Resimen Harimau Singa pasti telah mengirim seseorang untuk bala bantuan. Petik 2. Mu Chen mengerutkan alisnya pada bisikan saat dia melihat dua individu memisahkan diri dari sisa pasukan 9 pedang, jelas para pemimpin dan ahli tahap transformasi surgawi. Kedua pendatang baru itu melihat sekeliling aula batu dan tertawa. "Haha, Saudara Cheng Hu, saya bergegas segera setelah saya menerima pesan Anda." Cheng Hu menangkupkan tangannya. "Aku harus berterima kasih pada kalian berdua." Lalu dia menatap Mu Chen dengan ekspresi galak dan tertawa. "Sepotong kecil kotoran, mari kita lihat apakah kamu masih bisa menari." Ekspresi Mu Chen menjadi dingin saat api hitamnya perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Li Qing mencengkeram gelang roh drakonik lebih keras dan bersiap untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Suasana di aula batu hanya bisa digambarkan sebagai keadaan permusuhan murni. Tiba-tiba, suara aneh terdengar di seluruh ruangan. Semua orang mengerutkan kening saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah sumber di ujung aula batu. Wajah mereka berubah. Mu Chen dan Li Qing juga berbalik dan pupil mereka menyusut saat melihat di depan mereka. Patung batu berbintik-bintik itu meledak dengan cahaya dalam bentuk susunan yang kompleks. Gelombang energi spiritual yang menakutkan berdesir dari patung batu kuno. Patung batu itu perlahan membuka matanya dan menatap mereka dengan mata batu yang mati.
Bab 247 Penjaga Batu. Onom, sebuah cahaya cemerlang berdesir di string di atas permukaan berbintik-bintik dari patung batu kuno. Sepertinya array spiritual yang rumit dan samar telah terukir di permukaannya. Semua orang di aula batu dikejutkan oleh perubahan di depan mereka, dan mereka butuh beberapa saat untuk pulih dari ledakan keheranan yang terlihat di mata mereka. Patung batu itu menjadi hidup. Mu Chen menyaksikan patung batu kuno dengan ekspresi muram. Patung batu itu sendiri akhirnya membuka matanya, namun, tidak ada emosi di lubang itu, meskipun cahaya spiritual berkedip. Patung itu perlahan menundukkan kepalanya dan melihat sekeliling aula batu yang penuh sesak. Sebuah suara kosong dan tanpa emosi bergema di seluruh aula. Kematian bagi mereka yang mengganggu makam naga. Saat patung itu berbicara, patung itu mengulurkan tangan untuk mengambil ujung salah satu dari banyak pilar batu yang roboh dan mengayunkannya dengan kekuatan yang menakutkan dan menggerakkan gunung. Bang! Bang! Mereka yang berdiri tepat di jalur pilar langsung digiling menjadi pasta. Orang lain yang tidak bisa menghindar tepat waktu dikirim menabrak dinding, sambil memuntahkan seteguk darah segar. Ledakan energi yang tiba-tiba dari patung itu mengejutkan banyak ahli dan membuat mereka mundur dengan ekspresi waspada. Benda ini pada dasarnya adalah dewa pembunuh. Mu Chen juga dikejutkan oleh patung itu dan dia dengan cepat mengedarkan energi spiritualnya sebagai tanggapan. Ada sesuatu yang aneh dengan situasinya, tetapi saat ini, mereka harus fokus untuk mengungsi dari kekacauan yang disebabkan oleh patung batu itu. Mu Chen menoleh ke Li Qing dan berkata, "Bersiaplah untuk mundur." Li Qing dengan ringan mengangguk. Patung batu yang baru dibangunkan itu telah memulai pembantaian kejam terhadap penghuni aula batu. Itu bergerak maju, menggunakan pilar batu di tangannya seperti senjata. Semua orang yang terkena senjata itu dibiarkan mati atau lumpuh. Resimen Harimau Singa dan pasukan 9 Bila memiliki jumlah terbesar, oleh karena itu, mereka juga menderita kerugian terbesar. Puluhan orang diubah menjadi bubur daging dengan setiap ayunan pilar batu. Saudara Cheng Hu, ada apa dengan patung batu itu? Para pemimpin pasukan 9 pedang segera bertanya dengan ekspresi yang cocok. Mereka hanya bergegas ke sini karena mereka mendengar bahwa ada artefak spiritual tingkat tinggi. Namun, mereka bahkan belum melihat sekilas artefak spiritual peringkat tinggi ini sebelum mereka bertemu dengan penjaga batu yang mengamuk ini. Cheng Hu dengan cemberut menunjuk Mu Chen dan Li Qing. Artefak spiritual tingkat tinggi telah jatuh ke tangan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Bala bantuan mereka telah tiba setelah kesulitan besar, hanya untuk melihat perubahan situasi yang tidak terduga. Mereka tidak mau mundur. Pertama, kami akan meminta semua orang mundur. Kalau begitu, kita bertiga bisa bertarung bersama. Para pemimpin pasukan 9 pedang ragu-ragu. Amukan penjaga batu bisa merepotkan jika mereka tinggal terlalu lama. Cheng Hu menggertakkan giginya, itu hampir membunuh saudaraku dan bahkan berani menggunakannya untuk mengancamku. Jika Anda menangkap mereka, saya bisa menyerah pada artefak spiritual peringkat tinggi. Serahkan saja itu padaku. Petik 2. Pemimpin 9 Bilah menyala dan tertawa. Baik. Karena saudara Cheng Hu meminta kami akan menangkap bocah itu. Cheng Hu mengutuk dalam hati, tetapi hanya melambaikan tangannya sebagai tanda penerimaan. Anggota partai mereka mulai mundur sementara Cheng Hu dan 2 pemimpin pasukan 9 pedang terbang ke depan, menuju Mu Chen dan Li Qing. Li Qing adalah orang pertama yang merasakan ketiga ahli itu memiliki niat jahat. Aula batu sudah dalam keadaan kacau saat penjaga batu melanjutkan pembantaiannya dan mengirim semua orang melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, bukan saja Cheng Hu tidak melarikan diri bersama mereka, dia juga berlari ke arah mereka. Tampaknya kebenciannya pada Mu Chen tidak terkendali. Li Qing tidak takut dengan serangan mereka sedikitpun. Dengan mengencangkan jari-jarinya, gelang roh drakonik di pergelangan tangannya meledak dengan cahaya yang cemerlang. 2 naga kolosal, 1 naga merah dan 1 naga banjir, meraung dan menyerang dengan kekuatan luar biasa, menelan 3 musuh dan menghancurkan pilar yang tersisa di jalan mereka. Sekarang setelah gelang roh drakonik telah disatukan, jelas bahwa kekuatan di belakang mereka beberapa kali lebih besar. Kekuatan artefak itu bahkan mengejutkan Mu Chen. Itu benar-benar layak untuk gelar, artefak spiritual tingkat tinggi. Sial. Wajah Cheng Hu berubah ketika dia melihat naga merah berlari ke arahnya dengan aura mengerikan mereka. Ketiga sosok itu berhenti dan melepaskan energi spiritual mereka tanpa syarat. 3 energi agung bersiul dari tubuh mereka dan bertabrakan dengan naga. Bang!
Gelombang kekerasan energi spiritual tersapu. Beberapa ahli sial mundur sambil batuk darah. Naga kembar meraung rendah dan dalam saat mereka menghentikan Cheng Hu dan dua lainnya. Ekspresi kegembiraan melintas di wajah Li Qing saat dia mengamati kekuatan gelang roh drakonik. Dengan artefak ini, dia bahkan mungkin bisa bertahan melawan ahli tahap awal tahap transformasi surgawi. Sekali lagi, artefak spiritual peringkat tinggi ini sesuai dengan judulnya. Mu Chen tidak bisa membantu mendecakkan lidahnya juga. Bahkan dia mungkin tidak akan menang melawan Li Qing saat dia memiliki gelang itu, jika dia tidak melakukan trik yang kuat. Tapi sekarang gelang roh drakonik milik Li Qing, Mu Chen tidak lagi mendambakannya. Either way, Mu Chen menolak untuk percaya bahwa hanya ada satu artefak spiritual peringkat tinggi yang tertinggal di perbendaharaan roh berdaulat ini. Ledakan, sama seperti Mu Chen menghela nafas pada kekuatannya, pikirannya tiba-tiba melompat pada ledakan itu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah penjaga batu dan menyadari bahwa itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Itu mengalihkan pandangannya yang kosong dan berhenti pada Li Qing, yang masih mengendalikan gelang roh drakonik. Gelang roh drakonik telah diambil dari penjaga batu ini, dan jelas bahwa itu bisa merasakan riak yang familiar. Meskipun tidak memiliki kecerdasan apapun, riak itu cukup untuk menariknya. Ledakan, penjaga batu memeluk pilar batu besar dan tiba-tiba melangkah maju, menyerbu ke arah Mu Chen. Itu mengangkat lengan batunya dan menjatuhkan pilar ke Li Qing begitu cepat sehingga ledakan sonik yang menusuk telinga bergema di ruangan itu. Bayangan pilar turun dan wajah Mu Chen berubah. Dia tidak berpikir dua kali saat dia menarik Li Qing ke dalam pelukannya dan mengetukkan kakinya ke tanah untuk mundur. Bang! Pilar batu itu menabrak tempat di mana mereka baru saja berdiri dan retakan sarang laba-laba dari tanah. Kulit kepala Mu Chen kesemutan. Bahkan dia akan terluka parah jika dia mengambil yang itu sepenuhnya. Penjaga batu ini jelas tidak lemah. Mungkin hanya ahli tahap transformasi surgawi sejati yang bisa menghadapinya. Lepaskan aku. Sebuah suara dingin terdengar di telinga Mu Chen dan menyela pikirannya. Dia menatap Ratu Es di lengannya dan melihat bahwa mata sedingin es itu dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Itu adalah keadaan yang mendesak. Keadaan yang mendesak. Mu Chen dengan datar menjelaskan sambil terkekeh, tapi tetap menurunkannya. Li Qing tampaknya memiliki sesuatu yang bertentangan dengan lawan jenis. Tapi tidak mungkin Mu Chen bisa mengganggu detail kecil seperti itu sebelumnya. Li Qing juga tahu bahwa Mu Chen tidak sengaja memanfaatkannya, jadi dia tidak mempertahankannya. Dia hanya memberinya tatapan peringatan sebelum dia mengalihkan perhatiannya kembali ke penjaga batu. Ketika serangannya gagal, ia mengangkat pilar batu itu lagi untuk membantingnya ke Cheng Hu dan dua lainnya yang lebih dekat. Mereka bertiga tidak berani mengambil serangan dan dengan cepat mundur. Mereka dengan sedih dan hanya mengelak dari serangan penjaga. Ayo pergi sekarang, Mu Chen berkata kepada Li Qing. Tiba-tiba, dia mengerutkan alisnya dan medali perak muncul di tangannya. Medali itu telah diukir dengan gambar naga putih, yang dia ambil dari tubuh Raja Pemakan Api di Danau Magma. Untuk beberapa alasan, medali saat ini memanas. Apa yang sedang terjadi? Mu Chen untuk sementara bingung dengan perubahan yang dia rasakan di medali perak. Namun, dia hanya mengerutkan alisnya dan menyelipkannya kembali ke lengan bajunya. Ini bukan waktunya untuk merenungkannya. Dia tidak menyadari bahwa ketika dia mengeluarkan medali perak, patung batu itu membeku sesaat sebelum berbalik. Dia hanya melihatnya berlari ke arahnya, bergemuruh saat bergerak. Cepat, lari. Ekspresi Mu Chen berubah saat dia memanggil Li Qing dan mundur. Hanya dalam beberapa saat, dia sudah keluar dari aula batu yang hancur dan bergerak lebih cepat dengan Li Qing di sampingnya. Namun, penjaga batu itu sepertinya tidak berniat untuk menyerah, bahkan saat mereka bergerak lebih jauh. Aura haus darahnya melonjak. Cheng Hu dan dua lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa penjaga batu telah menyerah pada mereka. Kedua pemimpin pasukan 9 pedang terengah-engah. Keduanya hampir digiling menjadi daging segar, dan tidak ingin mencoba lagi. Saudara Cheng Hu, penjaga batu itu terlalu kuat. Akan sulit bagi kita untuk menghancurkannya dan tidak akan mudah bagi kita untuk melarikan diri darinya. Saya pikir kita harus membiarkannya pergi. Patung batu itu memperhatikan anak nakal itu karena suatu alasan, jadi dia sudah hampir mati. Petik 2. Cheng Hu ragu-ragu juga, sebelum dia mengangguk tak berdaya. Kalau begitu kita akan membiarkan dia pergi. Kami akan mengatur ulang para ahli kami dan menuju lebih dalam ke istana. Saya percaya harus ada harta yang lebih baik di sana.
Selama kita adalah sekutu, saya percaya bahwa kita bahkan dapat bersaing dengan 3 kekuatan utama. Baik, kedua pemimpin pasukan 9 pedang segera setuju. Mereka meninggalkan aula batu yang hancur sebagai sebuah kelompok untuk mengumpulkan orang-orang mereka, lalu segera menuju ke kedalaman perbendaharaan roh. Di lokasi lain, wajah Mu Chen jelek karena dia tahu bahwa penjaga batu telah menargetkan mereka. Tidak peduli kemana mereka berlari, penjaga batu selalu berada di belakang. Mu Chen, apa yang terjadi? Wajah Li Qing juga berubah, mengapa penjaga batu mengincar mereka? Mu Chen berpikir sebentar, lalu berkata, sepertinya dia mengejarku. Mari kita berpisah. Baik, aku akan berada tepat di belakangmu. Li Qing mengangguk dan dengan cepat berbalik ke arah lain. Patung batu itu mengabaikan Li Qing dan gelang roh drakoniknya demi mengejar Mu Chen. Sial, Mu Chen dengan marah mengutuk. Hal ini benar-benar mengejarnya. Tapi kenapa? Dia tidak pernah bertarung dengannya, dan dia tidak memiliki gelang roh drakonik. Apa yang sedang terjadi? Mu Chen mengerutkan alisnya saat ide-ide melintas di benaknya. Sesaat kemudian, pikiran-pikiran itu masuk ke tempatnya dan dia mengepalkan tinjunya. Medali perak dengan naga putih muncul kembali di tangannya. Sebuah cahaya melintas di matanya saat dia melihat medali perak yang dipanaskan. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Jadi medali perak ini adalah hal yang menarik penjaga batu. Bab 248 Cekungan Hitam. Gemuruh. Tanah bergetar saat patung batu kuno itu maju dengan langkah berat. Setiap rintangan di jalurnya langsung hancur saat meninggalkan jejak kekacauan di belakangnya. Mereka yang terjadi di tempat kejadian dengan cepat menarik diri darinya. Tidak ada yang berani menghalangi jalan patung itu, jadi mereka membiarkan duo aneh itu melaju kencang di jalan mereka. Energi spiritual gelap gulita berkobar dari dalam tubuh Mu Chen dan menyelimutinya. Dia menjaga langkahnya saat sesuatu berkedip di matanya dan medali perak di tangannya semakin hangat. Dengan beberapa tes, Mu Chen telah mengkonfirmasi bahwa patung batu kuno itu memang mengejarnya. Dan itu pasti karena medali perak ini. Apa sebenarnya medali perak ini? Mu Chen bertanya-tanya. Objek ini telah disembunyikan dengan sangat baik sehingga berada di dalam tubuh piton pemakan api raja. Jika Mu Chen tidak menemukan teratai surgawi api hanya karena keberuntungan, dan jika 9 Netebert melahap Raja Pemakan Api, maka tidak mungkin dia akan menemukan medali ini. Tidak mungkin itu sesuatu yang biasa, karena disembunyikan dengan sangat aman. Selanjutnya, desain naga putih di permukaannya memberitahunya bahwa itu kemungkinan ditinggalkan oleh penguasa naga putih. Aku tidak bisa terus berlari seperti ini. Mu Chen terdiam. Dia masih ingin memasuki kedalaman perbendaharaan roh yang berdaulat untuk memperjuangkan harta lainnya, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya dengan patung batu ini mengejarnya. Pertama, dia harus menyingkirkan masalah ini. Mu Chen dengan erat mencengkeram medali perak saat dia menggertakkan giginya. Sepertinya dia harus mencobanya. Saat dia memikirkan itu, keraguan di hatinya tidak ada lagi. Dia melintas dan naik ke platform yang lebih tinggi, lalu berbalik menghadap patung batu kuno yang masih mendekat dengan aura mengerikannya. Ledakan, ledakan. Retakan muncul di tanah dimanapun patung batu itu memilih untuk meletakkan kakinya. Tekanan belaka dari pendekatannya bahkan menekan udara sampai meledak. Patung berkepala batu tumbuh lebih besar di bidang pandang Mu Chen. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat medali perak. Dia berhenti peduli apakah idenya akan berhasil saat dia menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya. Medali perak tetap sama saat Mu Chen menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya, dan patung batu itu sama ganasnya seperti sebelumnya. Jika itu mengenai Mu Chen, maka dia akan menderita luka parah. Ini tidak bekerja. Keringat dingin menetes dari dahi Mu Chen saat jantungnya memompa dengan cepat, tapi dia masih tidak melepaskan tangannya dari medali. Dengan memutar pikirannya, dia menuangkan semua energi spiritualnya ke dalam medali perak. Bang! Patung batu itu melompat dari tanah dan berlayar ke atas. Bayangannya yang berat menimpa Mu Chen, dan dengan kuat mendarat di peron. Mu Chen tegang dan berbalik, bersiap untuk lari. Onom, tapi sebelum Mu Chen bisa melarikan diri, medali perak akhirnya bergetar. Naga putih di permukaannya tampak hidup saat meraung rendah dan dalam. Cahaya putih keluar dari piring dan menyinari tubuh patung batu kuno itu. Mu Chen untuk sementara lumpuh oleh cahaya putih yang tiba-tiba. Namun, patung batu yang haus darah itu tiba-tiba mundur. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk beberapa napas, patung itu menyusut seukuran telapak tangan dan terbang menuju Mu Chen.
Mu Chen mengulurkan tangan dan menangkapnya. Ini, Mu Chen mempelajari patung batu di telapak tangannya dengan ekspresi takjub. Itu sangat kecil dan berbintik-bintik. Pola cahaya redup bersinar di permukaannya. Tapi benda kecil ini telah mengejarnya kemana-mana beberapa saat yang lalu. Mu Chen beralih ke medali perak di tangannya yang lain dengan ekspresi takjub yang sama. Tampaknya penjaga batu ini adalah sesuatu yang mirip dengan artefak spiritual, tetapi hanya bisa dikendalikan melalui medali perak di tangannya. Medali ini benar-benar sesuatu. Mu Chen memukul bibirnya saat dia menyelipkan medali itu. Dia menyimpan patung kecil itu di tangannya dan bermain-main dengannya. Dengan gerakan niatnya, dia menuangkan gelombang energi spiritual ke dalamnya. Onom, patung batu itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan melebar. Dalam beberapa napas, itu berubah kembali menjadi patung batu setinggi 10 kaki. Tapi kali ini, patung itu tidak melancarkan serangan apapun padanya, sebaliknya ia berdiri di sampingnya, dengan tenang dan penuh perhatian, seperti penjaga yang paling setia. Kegembiraan muncul di mata Mu Chen saat dia mengamati patung batu itu, dia bisa merasakan bahwa saat ini, dia memiliki sejumlah kendali atasnya. Bang! Mengikuti niat Mu Chen, patung batu itu meninju pilar batu di sebelahnya, menghancurkannya secara menyeluruh. Kekuatan kekerasan itu bahkan membuat kelopak mata Mu Chen berkedut. Berdasarkan perkiraannya, bahkan seorang ahli tahap awal tahap transformasi surgawi harus menghindari serangan tajamnya. Itu adalah mesin pertarungan murni. Hebat, Mu Chen berseru kagum, harta karun lain yang layak untuk perbendaharaan roh berdaulat. Patung ini pasti telah bertahan selama beberapa ratus tahun, tetapi masih memiliki kekuatan seperti itu. Nama Sovereign tidak sia-sia, meskipun dia belum mendapatkan artefak spiritual tingkat tinggi. Penjaga batu ini masih merupakan panen yang sangat memuaskan. Jika Mu Chen pernah bertemu Bai Dong lagi, dia tidak perlu bertindak begitu takut. Set, suara ledakan sonik bergema dari jauh. Dengan lambaian tangannya, Mu Chen memerintahkan wali untuk kembali ke bentuknya yang lebih kecil. Patung itu mendarat di telapak tangannya dan dia menyimpannya di dalam gelang biji mustardnya. Li Qing muncul kembali tidak jauh dan dengan cepat bergabung dengannya. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Mu Chen baik-baik saja. Matanya yang menawan melihat sekeliling saat dia bertanya, di mana penjaga batu itu? Sudah diselesaikan. Mu Chen tersenyum. Li Qing terkejut dan bingung. Mu Chen telah menyelesaikan penjaga batu yang menakutkan itu. Berapa banyak kekuatan yang disembunyikan orang ini? Dia memberi Mu Chen tatapan aneh, tetapi tidak mendesaknya untuk detail. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Dia tidak punya alasan khusus untuk meminta sebanyak itu darinya. Kalau begitu, kita harus bergabung dengan Susuan dan yang lainnya. Mereka kemungkinan lebih dalam di dalam perbendaharaan roh yang berdaulat, saran Li Qing. Saat ini, ada banyak kekuatan yang menuju lebih dalam ke perbendaharaan roh. Jika mereka tidak terburu-buru, mereka mungkin akan kehilangan beberapa peluang. Mu Chen mengangguk. Dia sangat tertarik pada Sovereign Spirit Treasury, terutama karena mereka telah menemukan harta yang begitu kuat, Fire Celestial Lotus, Gelang Draconic Spirit, dan Stone Guardian, di luar area itu. Dia bertanya-tanya harta menakjubkan apa yang akan disembunyikan di dalam perbendaharaan yang dalam. Jika dia mendapatkan harta terpendam itu, maka kekuatan bertarungnya pasti akan melonjak. Dia tidak perlu takut pada siapapun, bahkan tahap transformasi surgawi yang sebenarnya. Keduanya tidak membuat penundaan lagi. Mereka mengidentifikasi jalan mereka dan mendorong kecepatan mereka hingga batasnya saat mereka terbang ke perut perbendaharaan roh yang berdaulat. Sepanjang jalan, mereka masih mendengar suara senjata beradu bergema dari aula utama, namun, tak satu pun dari mereka berhenti. Kira-kira setengah jam kemudian, mereka memperhatikan bahwa jumlah aula batu dan jumlah jalur percabangan telah berkurang. Saat mereka melanjutkan, pemandangan di depan mereka tiba-tiba terbuka menjadi gurun yang luas. Lampu samar melesat di atas kepala, seperti sambaran petir saat melaju lebih dalam ke gurun. Mu Chen dan Li Qing bertukar pandang dan bergerak sebagai satu, mengikuti cahaya itu. Beberapa menit kemudian, mereka melambat. Mereka tiba di jantung gurun, ditandai dengan cekungan hitam besar. Banyak sosok berdiri di tepi baskom. Energi spiritual yang kuat terpancar dari tempat ini, bahkan energi spiritual alami dari daerah ini beriak sebagai tanggapan. Banyak ahli berkumpul di sini. Bahkan Mu Chen terkejut dengan banyaknya ahli yang berkumpul di sini.
Orang-orang ini bergerak cepat. Keduanya juga mendarat di tepi cekungan, lalu beringsut lebih dekat ke tepi. Mereka menyadari bahwa di dalam depresi bumi ada beberapa pilar batu hitam yang menjulang ke langit. Setiap pilar tingginya hampir 1000 kaki dan dihiasi dengan gambar-gambar indah yang sebelumnya telah kabur karena berlalunya waktu. Bersama-sama, pilar-pilar ini memenuhi seluruh cekungan. Baskom melonjak dengan aura yang tak terlukiskan dan, untuk beberapa alasan, aura mereka bergetar sebagai balasan. Rasanya seperti bertemu atasan. Bahkan energi spiritual alami telah menjadi tenang di bawah tekanan aura cekungan, seolah-olah tidak mampu melawan. Ini adalah prestise sovereign. Ekspresi semua orang berubah serius. Aura ini terlalu kuat untuk mereka tangani, meskipun itu hanya sisa dari yang dulu. Jika penguasa sejati pernah muncul, tidak ada yang hadir akan memiliki keberanian atau pikiran untuk bereaksi. Ini adalah penindasan mutlak. Mungkin di mata seorang penguasa, semua orang di sini tidak lebih dari semut. Mu Chen menghirup dan mengepalkan tinjunya saat dia merasakan aura sovereign yang tersisa menembus langit dan bumi. Api pekat mengalir dari pupilnya. Berdaulat, apa istilah yang kuat itu? Suatu hari, ketika dia berhasil naik ke level itu, dia akan berdiri di samping Luo Li dan melindunginya dari angin. Kemudian, dia akan mencari ibunya, seperti yang dia janjikan kepada ayahnya. Lain kali dia kembali ke alam spiritual utara, dia tidak akan sendirian. Dia masih jauh dari tujuan itu, tetapi dia percaya bahwa dia akan mencapainya suatu hari nanti. Tatapan ganas dan ganas mengunci Mu Chen dan Li Qing saat mereka mendarat di tepi baskom. Mu Chen merasakannya dan berbalik ke arah sumbernya. Matanya langsung menyipit. Ada beberapa lusin orang di sana, semuanya mengenakan jubah putih. Di depan kelompok itu berdiri Bai Dong dan tetua berjubah abu-abu. Mu Chen ringan tersenyum kembali pada tatapan setan Bai Dong. Memang, mereka bertemu lagi. Ekspresi Bai Dong berubah lebih jahat pada senyum Mu Chen, sebelum akhirnya berubah menjadi kejam. Bai Dong mengambil satu langkah ke depan saat dia menatap Mu Chen seolah-olah dia adalah hantu. Suaranya yang haus darah memenuhi udara di sekitarnya. Jadi, kamu masih hidup, dasar brengsek. Tapi itu baik-baik saja. Saya pikir Anda mati terlalu mudah, anyways. Kali ini, aku akan menangkapmu dan memenggal semua anggota tubuhmu. Bab 249, Kekuatan Patung Batu. Suara Bai Dong dipenuhi dengan haus darah dan kebencian saat memenuhi udara di sekitarnya dan menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka melihat bahwa kemarahan Bai Dong diarahkan pada satu pemuda tertentu, mereka terkejut, kemudian ekspresi mereka berubah menjadi kasihan. Pemuda ini berani memprovokasi Tuan Muda Kota Naga Putih. Apakah dia tidak tahu bahwa Bai Dong selalu membalas dendam atas setiap keluhan yang dia derita? Tapi simpati mereka tidak lebih dari simpati, tidak ada yang datang membantu Mu Chen. White Dragon City adalah salah satu dari 3 kekuatan paling kuat dalam jarak 1000 mil dari White Dragon Hillock. Hanya fraksi pedang biduk surgawi dan sekte cara bumi yang bisa melawan mereka, semua yang lain berada di suatu tempat di bawah dalam kekuatan. Tidak ada cukup waktu untuk berita tentang perbendaharaan roh penguasa naga putih untuk menyebar, dan sebagai hasilnya, kekuatan apapun yang lebih besar dari ketiganya tidak punya cukup waktu untuk tiba. Tidak bijaksana memprovokasi mereka di sini. Mu Chen tersenyum melihat ekspresi biadab Bai Dong. Wajahmu terlihat tidak seimbang dengan telinga yang menggantung itu. Haruskah saya membantu Anda memperbaikinya? Petik 2. Bai Dong sangat marah hingga matanya memerah. Selama bertahun-tahun di White Dragon Hillock dan dia tidak pernah menderita hal seperti ini. Ini adalah salah satu penghinaan terbesar yang pernah dideritanya. Dia pasti harus membalas hutang darah ini. Penatua Qiu, tangkap dia. Bai Dong berkata melalui giginya. Kali ini, jangan biarkan dia mati dengan mudah. Karena surga telah melihat cocok untuk menempatkan dia di hadapanku sekali lagi, maka aku ingin menyiksanya. Agar dia tahu bahwa hidup adalah hal yang menyakitkan. Penatua Qiu berjubah abu-abu mengangguk dan memperhatikan Mu Chen dengan ekspresi takjub. Dia merasa tidak percaya, bagaimana anak ini melarikan diri dari danau magma. Mungkinkah dia memiliki semacam artefak spiritual yang memungkinkannya bersembunyi di kedalaman yang mendidih itu? Penatua Qiu menggelengkan kepalanya. Itu tidak penting lagi. Karena bocah ini masih hidup, maka yang terpenting adalah dia harus mengalahkannya lagi. Dia memusatkan perhatiannya pada Mu Chen dan perlahan melangkah keluar dari barisan rapi mereka.
Energi spiritual yang agung menyapu dan mengungkapkan kekuatannya sebagai tahap awal tahap transformasi surgawi. Fase awal tahap transformasi surgawi. Wajah Li Qing berubah saat dia melihat sesepuh berjubah abu-abu. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara Mu Chen dan orang-orang ini, tapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Mu Chen. Mu Chen, aku akan berurusan dengannya. Jika aku menggunakan gelang roh drakonik, aku tidak akan lebih lemah darinya. Li Qing berkata melalui giginya. Karena mereka masih belum bertemu dengan Su Xuan dan yang lainnya, dialah yang harus bergerak. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Kakak senior Li Qing, jika kamu bertindak, maka jubah putih di belakang sana akan bertindak juga, plus, mereka mungkin orang yang menyergap kita di hutan. Mereka dari Istana Naga Iblis. Apa? Wajah Li Qing tiba-tiba berubah saat keheranan memenuhi matanya yang menawan. Kota Naga Putih sebenarnya adalah bawahan Istana Naga Iblis. Biarkan aku berurusan dengan orang tua itu. Saat ini, para ahli berkumpul di sini seperti awan, jadi Kota Naga Putih tidak akan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya dengan mudah. Saya akan mengikat mereka sampai suster senior Su Xuan tiba. Kemudian, kita bisa dengan percaya diri menghadapi mereka, jelas Mu Chen. Tapi kamu, Li Qing terkejut ketika dia mencoba menghentikannya. Namun, dia berhenti saat dia memikirkan semua kartu tersembunyi yang dimiliki Mu Chen di lengan bajunya. Dia memiliki begitu banyak bahkan dia tidak bisa melihat ujungnya. Jika Mu Chen ingin bertindak, maka dia mungkin punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Baik-baik saja maka, Anda harus berhati-hati, Li Qing berkata sambil mengangguk. Mu Chen mengangguk ke belakang dan melangkah maju, meskipun matanya tertuju pada sesepuh berjubah abu-abu dengan dingin di matanya. Kentut tua itu telah melemparkannya ke danau magma sebelumnya. Jika 9 Netherflames tidak melindungi Mu Chen, dia tidak akan lolos dari itu. Sekarang mereka saling berhadapan lagi, Mu Chen tidak akan membuatnya semudah itu. Bocah kecil, sepertinya hidupmu tidak sekecil yang aku kira. Penatua berjubah abu-abu memandang rendah Mu Chen, mengepalkan tinjunya dan tombak hitam muncul dengan sekejap. Penatua adalah pria yang lugas. Dia memotong pembicaraan kecil saat energi spiritualnya melonjak, mempengaruhi aura spiritual di sekitar mereka, lalu menusukkan tombak ke depan. Aura spiritual melonjak dan sepertinya tombak itu telah merobek udara. Gambar tombak, panjangnya puluhan kaki, melintas seperti kilat ke arah Mu Chen. Banyak penonton gemetar ketakutan melihat kekuatan di balik serangan itu. Orang tua ini kejam, dia sangat berhati-hati, meskipun dia hanya menghadapi seorang pemuda Heavenly Fusion Stage. Mu Chen dengan dingin tersenyum dan mengambil lompatan besar ke depan. 5 jarinya mengepal. Dengan geraman rendah, dia meninju. Ledakan, sebuah energi spiritual gelap gulita tersapu dari tinju Mu Chen seperti gelombang pasang. 6 segel kematian tanpa batas terbentuk dalam sekejap dan aura spiritual alami bergolak hebat. 6 segel kematian tanpa batas muncul, bergabung dari kepala ke ekor, dan terbang keluar. Dalam sekejap, mereka bertabrakan dengan cahaya tombak yang tajam. Ledakan, energi spiritual yang kejam menyapu keluar. Cahaya hitam melesat keluar seperti komet dan menembus cahaya tombak seperti pisau panas menembus mentega, lalu berlanjut ke arah tetua berjubah abu-abu. Terjadi keributan di antara para penonton. Mereka berpikir bahwa Mu Chen seharusnya bersembunyi di pertahanan melawan ahli tahap transformasi surgawi yang asli ini. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa itu adalah sebaliknya? Tidak hanya Mu Chen tidak menjaga, tapi dia benar-benar mengerahkan serangan menakutkan seperti itu. Tentu saja, orang-orang ini tahu seberapa kuat serangan Mu Chen. Segel cahaya jelas merupakan seni spiritual yang agak kuat, jika tidak, dia tidak akan mematahkan serangan tetua berjubah abu-abu dengan mudah. Penatua menyaksikan garis hitam membubung ke arahnya dan merasakan riak sombong yang dikandungnya. Dia memfokuskan matanya dan dengan dingin mendengus dari mulutnya saat cakarnya merobek. Cakar naga iblis merobek surga. Mengaum, gelombang energi spiritual hitam, mirip dengan cakar naga raksasa, merobek serangan Mu Chen. Ada rasa dingin di sana, seolah-olah itu bahkan bisa menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping. Cakar naga hitam merobek langit dan bertemu dengan cahaya hitam. Gelombang energi spiritual yang kejam terpancar saat cahaya itu pecah. Meskipun cakar itu telah menghancurkan goresan itu, cakar itu mengalami banyak retakan dan akhirnya hancur berkeping-keping.
Penatua berjubah abu-abu meledak ke depan seperti gumpalan asap hijau dan muncul di hadapan Mu Chen dalam sekejap. Tombak di tangannya menembus udara di antara mereka saat dia membidik tenggorokan Mu Chen. Mata Mu Chen dingin saat dia mengetuk udara dengan jarinya. Pagoda 9 lapis muncul dalam sekejap dan menghalangi tombak seperti perisai. Sial, bentrokan logam terdengar dengan energi spiritual yang keras. Mu Chen mundur 10 langkah dan pagoda 9 lapis dikirim terbang. Onom. Namun, saat pagoda 9 lapis jatuh kembali, ia mengedarkan cahaya hitamnya dan meluas lebih jauh hingga tingginya 100 kaki. Kemudian, ia berbalik dan menyerang sesepuh berjubah abu-abu. Nyah, tetua abu-abu menggonggong saat dia mengacungkan tombak hitamnya dan membentuk serangkaian gambar tombak, mirip dengan naga hitam yang melonjak. Namun, pagoda 9 lapis bertahan dari serangan itu, meskipun telah dipaksa mundur sedikit lagi. Sialan. Tetua berjubah abu-abu mengirimkan tombak lain, kali ini memukul pagoda 9 lapis ke atas sejauh 1000 meter. Cahaya dingin melintas di matanya dan bayangannya kabur sesaat. Langkah melonjak setan, set, wujudnya menembus langit seperti naga iblis. Detik berikutnya, dia muncul kembali di atas kepala Mu Chen, bahkan saat banyak pasang mata mengawasinya. Ekspresinya muram saat dia menggesekkan cakar lain ke Mu Chen. Mengaum. Energi spiritual yang deras melonjak dari cakar itu dan diarahkan ke kepala Mu Chen. Sepertinya Mu Chen akan terkoyak, jika dia terkena serangan itu. Li Qing berteriak ketakutan saat dia mencengkeram gelang spiritual drakonik di pergelangan tangannya. Mu Chen, gelang itu bersinar dengan cahaya spiritual yang menyilaukan. Jelas sekali dia berniat untuk pindah. Bocah, mati. Tetua berjubah abu-abu menggonggong saat dia melanjutkan serangan ganasnya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat serangan sengit sesepuh itu. Namun, alih-alih panik, pupil hitamnya dicat dengan dingin. Penatua berjubah abu-abu merasakan hawa dingin itu dan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Mu Chen tersenyum pada sesepuh berjubah abu-abu saat dia melengkungkan jari-jarinya. Sebuah patung batu tua muncul dan mulai bersinar dan mengembang. Tinju belang-belang bertabrakan dengan cakar naga hitam dengan pukulan yang membawa kekuatan yang menghancurkan gunung. Dong, langit bergetar ketika keduanya bentrok, dan gelombang energi kekerasan menyapu. Bang, semua orang melihat tetua berjubah abu-abu itu terkejut saat tubuhnya tersentak keras dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia terbang kembali beberapa ribu meter dan dalam keadaan menyesal. Hua, seluruh area di dekat cekungan hitam meledak dengan teriakan kaget. Penatua mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen. Dia tidak tahu bagaimana itu terjadi, tetapi patung batu setinggi 10 kaki tiba-tiba muncul di depan Mu Chen. Tubuh patung itu berkedip-kedip dengan cahaya saat mempertahankan posisinya dengan tinjunya di depan, jelas tinju yang membuat Penatua Qiu terbang mundur. Itu patung batu itu. Bahkan Li Qing merasa terkejut. Tapi sekarang dia mengerti. Jadi Mu Chen sebenarnya telah menaklukkan patung batu itu. Dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk mencapai itu, tetapi tidak heran mengapa dia tidak takut pada tetua berjubah abu-abu itu. Jadi dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Berdesir, Mu Chen menyaksikan tetua abu-abu itu berlayar mundur. Kemudian dia mengetukkan kakinya di bahu patung batu itu dan terbang ke bawah seperti seekor rok besar. Matanya yang dingin tertuju pada Bai Dong. Orang ini terlalu kejam, bahkan Mu Chen marah padanya, dan itu mengatakan sesuatu. Dia akhirnya memutuskan untuk berurusan dengan Bai Dong sekarang, selagi dia punya kesempatan. Karena sudah ada hutang darah yang tidak dapat didamaikan di antara mereka, Mu Chen tidak lagi khawatir tentang dendam. Kamu, ketika Bai Dong melihat Mu Chen terbang ke arahnya, wajahnya akhirnya berubah. Bab 250 dipaksa keluar. Berdesir, Mu Chen memegang ekspresi acuh tak acuh saat ia muncul di hadapan Bai Dong dalam sekejap. Jari-jarinya berkedut dan pedang panjang Qian muncul. Tanpa ragu sedikit pun, bilahnya diselimuti energi spiritual yang menyala hitam dan mengarah ke tenggorokan Bai Dong. Ekspresi wajah Bai Dong berubah pada tindakan tiba-tiba Mu Chen, tapi untungnya baginya, dia tidak lemah. Meskipun dia belum mencapai tahap transformasi surgawi, dia adalah tahap akhir tahap penggabungan surgawi dan memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Dia menggeram dengan amarah dan meninju saat energi spiritualnya melonjak. Tinju naga iblis yang menghancurkan langit. Energi spiritualnya melonjak saat tinjunya bergerak maju seperti naga iblis hitam besar yang membuka gulungan tubuhnya. Kekuatan gerakan itu seolah-olah bisa mengubah langit menjadi debu.
Jelas bahwa energi spiritual Bai Dong bukanlah yang biasa. Rasa dingin di mata Mu Chen semakin dingin saat dia beralih dari pedang ke tinju. 6 segel kematian tanpa batas terbentuk dalam sekejap, menyebabkan energi spiritual alami di sekitar mereka bergolak hebat. Seperti 6 sinar gelap terang, mereka melesat di udara dan bertemu dengan tinju naga iblis Bai Dong dalam tabrakan keras. Ledakan, suara tabrakan bergemuruh saat riak spiritual yang keras menyebar. Untuk sesaat, wajah Bai Dong menjadi pucat pasi, tapi kemudian rona merah tua mengolesi wajahnya. Dia batuk seteguk darah saat dia terbang mundur. 6 segel kematian tanpa batas Mu Chen dengan kekuatan penuh bahkan bisa menahan serangan dari sesepuh berjubah abu-abu, tahap awal tahap transformasi surgawi. Bai Dong ingin mengalahkannya dengan budidaya fase akhir Heavenly Fusion. Hanya sebuah fantasi. Kau bilang ingin membunuhku. Aku khawatir kamu tidak mampu melakukan itu. Mu Chen dengan dingin tersenyum dengan ujung yang tajam. Dalam sekejap, dia meledak ke depan dan muncul di hadapan Bai Dong lagi, dan pedang panjang Qian di tangannya dengan kejam menusuk ke arah tenggorokan Bai Dong. Teriakan kaget terdengar dari semua orang yang menyaksikan pemandangan itu dari sekitar tepi cekungan hitam. Bagaimana pemuda ini bisa begitu kejam? Dia bahkan berani membunuh Bai Dong. Apakah dia tidak takut dengan murka kota naga putih? Wajah tetua berjubah abu-abu itu menunjukkan ekspresi yang sangat berbeda. Kamu berani, tapi ada terlalu banyak jarak di antara mereka. Dia tidak bisa membantu tepat waktu. Mu Chen mengabaikannya saat dia memandang rendah Bai Dong, yang sedang menyaksikan pedang itu jatuh padanya dengan wajah penuh kejutan. Ini adalah pria yang selalu memenuhi dendamnya. Akan lebih baik bagi Mu Chen untuk melenyapkannya lebih awal dan menghindari tikungan dan belokan di masa depan. Ujung pedang Mu Chen tajam, dia mencapai Bai Dong hanya dalam sekejap. Namun, tepat sebelum dia bisa mendaratkan pukulan mematikan, sebuah cahaya yang sangat indah meledak dari dalam kelompok ahli kota naga putih berjubah putih. Ding! Angin kencang merobek langit dan berbenturan dengan pedang Mu Chen dengan kecepatan yang mencengangkan. Pedang Mu Chen bergetar di bawah kekuatan badai dan dia bahkan mundur 2 langkah. Wei Hao! Dia menyapukan pandangannya ke jubah putih dengan rasa dingin yang mengganggu dan berbahaya di matanya. Tiba-tiba, matanya menunjuk sumbernya dan dia tertawa keras. Jadi itu penguasa kota-kota naga putih. Karena Anda di sini, mengapa Anda tidak menunjukkan diri Anda? Mengapa lari dan bersembunyi? Apakah Anda mencoba mengambil keuntungan dari gangguan kami dan mencuri perbendaharaan roh berdaulat? Suaranya, terbungkus energi spiritual, bergema di seluruh langit dan bumi. Kualitas booming itu mengejutkan banyak dari mereka yang hadir di situs dan mereka melebarkan mata mereka tak percaya. Terutama mereka yang berasal dari kelompok cara bumi dan fraksi pedang biduk surgawi. Tuan kota secara pribadi muncul. Ekspresi tetua berjubah abu-abu berubah pada tantangan Mu Chen. Apakah anak ini mencoba memprovokasi Bai Dong? Banyak pasang mata mengamati kerumunan jubah putih, dan di bawah tatapan waspada mereka, satu sosok melangkah maju. Dia melepas jubah putihnya untuk memperlihatkan wajah seorang pria parubaya, itu benar-benar penguasa kota-kota naga putih, Bai Xuan. Bai Xuan tersenyum ringan, sungguh masa muda yang licik. Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin saat dia menatap kembali ke Mu Chen. Dia awalnya bermaksud untuk menyembunyikan dirinya sendiri, dia tidak pernah berharap akan dipaksa keluar oleh anak kecil seperti ini. Mu Chen melotot ke belakang. Sepertinya kota naga putihmu bertekad untuk mendapatkan perbendaharaan roh berdaulat ini. Mu Chen bisa merasakan energi spiritual tirani beriak dari pria ini. Dia setidaknya harus menjadi tahap tengah tahap transformasi surgawi, tidak diragukan lagi sangat kuat. Bai Xuan tersenyum seolah itu diberikan. Tentu saja, kita harus melakukan yang terbaik untuk memenangkan harta yang fantastis. Dia menggelengkan kepalanya. Karena kamu memaksaku untuk menunjukkan diriku, aku harus menunjukkan penghargaanku padamu. Saat kata-katanya mendarat, kilatan di mata Bai Xuan berubah tajam dan gelombang energi spiritual yang sangat kuat meledak seperti angin kencang dari tubuhnya. Dia melangkah maju, gerakannya seperti hantu, dan langsung menuju Mu Chen. Ekspresi Mu Chen berubah saat dia mundur. Bisakah kamu bahkan melarikan diri? Bai Xuan dengan dingin tersenyum. Dalam sekejap, dia mengejar Mu Chen dan membuang telapak tangannya. Energi spiritual melonjak seperti gelombang pasang, membentang terus-menerus ke berbagai arah. Ada paduan suara ledakan yang tidak pernah berakhir. Mu Chen mundur,
terlalu berhati-hati untuk berhadapan langsung dengan kekuatan seperti itu. Dengan niat yang kuat, penjaga batu muncul di hadapannya, melangkah maju, dan meninju Bai Xuan. Dong, Mu Chen bisa merasakan gema dari tabrakan saat penjaga batu dikirim berlayar mundur. Ekspresi Mu Chen berubah serius pada saat itu. Bai Xuan benar-benar kuat, tidak heran dia adalah penguasa kota-kota naga putih. Penjaga batu terpaksa mundur setelah hanya mengambil satu tinjunya. Sesuatu yang lemah tidak akan bisa melindungi kehidupan kecilmu yang lemah. Bai Xuan menjelaskan dengan wajah tanpa ekspresi saat dia maju lagi. Jari-jarinya membentuk cakar saat dia mengusap ke bawah. Cakar naga iblis merobek surga. Ledakan, 5 jari menyapu langit, seolah-olah merobek ruang dengannya. Cakar naga iblis surgawi merobek, Bai Xuan jauh lebih kuat daripada tetua berjubah abu-abu itu. Ekspresi dingin Mu Chen terkonsentrasi pada serangan ganas Bai Xuan saat dia menyatukan tangannya dalam persiapan untuk mengedarkan seni spiritualnya. Tapi sebelum dia bisa mengeksekusinya, semburan cahaya spiritual mengalir dari belakangnya, menyelimuti tubuhnya dalam semacam penghalang energi spiritual. Ledakan, cakar setajam silet menebas penghalang dengan semburan energi spiritual yang hebat, tetapi tidak bisa meruntuhkannya. Wei Hao, tatapan Bai Xuan menjadi dingin. Sebuah suara manis dan lembut melayang dari suatu tempat di dekat ujung kerumunan. Tuan kota dari kota Naga Putih, kamu adalah seseorang yang sangat terkenal. Namun Anda berani bertindak begitu kejam terhadap seorang pemuda belaka. Apakah Anda tidak takut orang lain mungkin mengatakan itu tidak layak untuk stasiun Anda? Petik 2. Semua orang menoleh ke arah suara itu untuk melihat 3 sosok dengan cepat terbang ke arah mereka, dipimpin oleh seorang wanita muda yang menawan dan tampak manis dalam gaun putih. Su Xuan, Li Qing tidak bisa menahan kegembiraan yang dia rasakan saat melihat mereka. Su Xuan akhirnya menyusul mereka. Ekspresi acuh tak acuh Bai Xuan untuk sementara diganti dengan ekspresi tajam saat dia melihat ke arah Su Xuan. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritualnya tidak kalah dengan miliknya. Tampaknya gadis ini adalah peringkat 3 dari peringkat surgawi di Akademi Spiritual Surga Utara, Su Xuan. Para siswa yang diasuh oleh Akademi Spiritual Surga Utara memang sangat kuat. Mereka masih sangat muda, namun mereka bisa menyaingi murid terbaik Istana Naga Iblis. Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar memiliki metodenya sendiri. Bai Xuan bertepuk tangan saat dia dengan ringan tersenyum pada Su Xuan. Dia membalas senyumannya dengan kata-kata, kami berterima kasih kepada White Dragon City atas pujianmu. Dia mengangkat tangan seperti batu giok untuk membubarkan penghalang pelindung di sekitar Mu Chen dan mengizinkannya untuk bergabung dengannya. Kau selalu membuat masalah. Ini baru setengah hari, namun kamu sudah memulai pertarungan dengan White Dragon City. Su Linger memarahi saat dia memelototi mata rusa betinanya pada Mu Chen. Merekalah yang menyergap kita tadi malam, kata Mu Chen perlahan. Mereka dari Istana Naga Iblis. Apa? Su Linger dan Guo Xiong tampak terkejut. Bahkan Su Xuan sedikit menyipitkan matanya. Kota Naga Putih tidak dikenal memiliki sejarah yang panjang, tetapi mereka telah menguasai daerah ini selama lebih dari 1 dekade. Tak satu pun dari siswa muda ini mengira itu hanya bidak catur lain untuk Istana Naga Iblis. Tampaknya organisasi ini benar-benar dalam dan tak terduga. Tidak heran Akademi Spiritual Surga Utara bahkan menahan rasa takut dan menahan diri terhadap mereka. Bahkan dari kejauhan, Bai Xuan memperhatikan ekspresi heran di wajah mereka. Sepertinya mereka baru saja menyadari. Dia tidak bisa menahan senyum aneh yang merayap di wajahnya saat dia memberi mereka pandangan terakhir yang berarti sebelum kembali ke kerumunan ahli kota Naga Putih. Sekarang Su Xuan telah muncul, tidak akan mudah untuk membunuh Mu Chen. Selanjutnya, ada masalah yang lebih mendesak yang membutuhkan perhatiannya. Selama mereka mendapatkan item itu, akan mudah untuk membunuh bocah-bocah itu. Para ahli yang tidak terafiliasi di sekitar lembah dengan hati-hati menatap Bai Xuan saat dia bergabung kembali dengan orang-orangnya, terutama fraksi pedang biduk surgawi dan sekte cara bumi. Mereka bertukar pandang di antara mereka sendiri dan akhirnya tampaknya mencapai kesepakatan yang tak terucapkan. Jelas bahwa mereka bermaksud menggabungkan kekuatan mereka untuk menghadapi kota Naga Putih terkuat. Perhatian tajam Bai Xuan tidak kehilangan fakta itu, namun, dia hanya memberi mereka senyum dingin dan tampaknya tidak terganggu oleh mereka. Tuan kota, sepertinya bocah itu menyeret kita ke dalam sorotan, tetua berjubah abu-abu melaporkan dengan ekspresi muram. Bai Xuan tersenyum acuh tak acuh.
Mereka tidak lebih dari belalang yang mengganggu. Apa yang mereka mampu, anyways? Apakah mereka berpikir bahwa kota naga putihku hanya mampu melakukan sebanyak itu? Pada titik ini, Bai Dong telah menyusul juga, meskipun dia masih melemparkan pandangan kejam ke arah Mu Chen. Ayah, apa yang kita butuhkan dari tempat ini? Bai Xuan merajut alisnya saat dia mengerutkan kening. Aku telah menerima perintah untuk mendapatkan benda paling berharga dari perbendaharaan roh penguasa naga putih. Adapun secara spesifik, bahkan saya tidak yakin. Petik 2. Objek paling berharga. Tetua berjubah abu-abu bergema saat dia mengalihkan pandangannya ke dasar baskom hitam. Kalau begitu, itu seharusnya ada di sini, karena ini adalah tempat di mana penguasa naga putih meninggal. Bai Dong tampak ragu, namun, sepertinya tidak ada perbendaharaan roh di sini. Ayahnya mengamati baskom itu sejenak, lalu perlahan menjawab, itu karena segel di sini masih utuh. Sepertinya kita hanya perlu menunggu matahari dan bulan bersatu. Ketika energi spiritual alami berubah menjadi kacau, segel akan melemah. Kemudian, yang perlu kita lakukan hanyalah menghancurkannya dan perbendaharaan roh akan muncul. Saat ini, yang harus kita lakukan hanyalah menunggu. Dia menyelesaikan kata-katanya dan menutup matanya dengan finalitas diam. Bai Xuan bukan satu-satunya yang tahu tentang itu sudah jelas. Para ahli dari kekuatan lain juga bisa merasakan kelainan di sekitar cekungan hitam, dan memilih untuk menunggu daripada bertindak membabi buta. Penantian berlangsung hampir setengah hari sebelum langit dan daratan menjadi gelap dan aura spiritual alami antara langit dan bumi mulai berfluktuasi. Sama seperti aura spiritual antara langit dan bumi jatuh ke dalam kekacauan, mata Mu Chen menangkap sesuatu. Di bawah cekungan hitam, pilar batu hitam misterius setinggi 1000 kaki mulai bersinar samar. Perbendaharaan roh muncul, hati Mu Chen bergetar dan matanya berkobar dengan penuh gairah.